请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们，今天早上好呀！感恩上人，感恩师兄师姐们，感恩Yesi师姐，感恩Sylvia host师姐juga ya, 感恩 semuanya ya. Sungguh berkah kita hari ini dapat mendengarkan ceramah dari Master mengenai kebijaksanaan dan juga kebajikan ya. Jadi di sini kita juga harus benar-benar memahami sebenarnya kisah dari kera melompati bulan ataupun satu panah tiga nyawa ini, sebenarnya ada hal yang sangat perlu kita pahami adalah mengenai bagaimana kita berbuat kebajikan, berbakti kepada orang tua, dan juga mengembangkan kebijaksanaan kita. Karena kalau kita lihat cerita-cerita ini ya, memang kadang-kadang kita bilang, ya 5 noda batin itu kalau masih di dalam batin kita akan membuat kita menjadi kebodohan ya. Mungkin kita bilang kebijaksanaan tidak muncul sehingga membuat kita kebodohan melakukan hal yang semestinya tidak kita lakukan. Oke, kita sama-sama lihat intisari hari ini ya, sesong sejemen. Kera melompati bulan ya. Xinhua Siang tanggal 27 Maret hari Senin, intisari episode Master cerita Master Chen bercerita. Oke, next Cie, cảm ơn. Kita lihat poin pertama dulu ya, mengenai kera melompati bulan. Pertama, segala sesuatu yang terlihat setiap hari mengalami kerusakan dan kehancuran tanpa kita sadari. Tanpa disadari, tubuh kita juga mengalami masa penuaan. Setiap orang mengalami fase lahir, tua, sakit, dan mati tanpa menyadarinya. Contohnya, bunga yang ada di hadapan kita. Terkadang kita tidak menyadari keharumannya karena pikiran kita tidak terfokus di sana. Terkadang kita menyadari dan tercium keharumannya dengan jarak yang sama, tetapi bisa merasakan harumnya atau tidak. Itu tergantung pada apakah pikiran kita tertuju padanya atau tidak. Karena pikiran bersentuhan dengannya, kita dapat mencium aroma bunganya yang sangat segar dan membuat hati gembira. Inilah perasaan kita pada sesaat. Mungkin yang poin pertama ini ya, mungkin sesong sejemen juga semuanya menyadari ya, kita sama-sama dalam pelatihan seperti yang Master bilang fokus ya. Kalau Puspa juga merasakan kadang-kadang biasanya kan kalau Ciui Seu ya, kita suka beli bunga ya, bunga sedap malam ya. Kadang-kadang sedap malam sudah kita persembahkan ini, kita tidak dapat kecium wanginya ya. Tapi kadang-kadang wanginya itu sendiri kita nggak merasakan ada bunganya, tapi kita kecium. Kenapa begitu harumnya wangi bunga itu ya? Nah inilah Puspa kadang-kadang menyadari bahwa pikiran dan kita punya batin kalau tenang, itu semuanya, makanya Master selalu mengingatkan kita bagaimana kita melatih sampai kondisi batin yang bisa begitu tenang sehingga kita bisa menyatu dengan alam semesta. Mungkin ini yang selalu diingatkan. Master bilang bagaimana kita bisa memfokuskan ya, benar-benar kita dalam kondisi setiap saat itu bisa dalam kondisi samadhi. Tapi kita manusia awam memang tidak bisa sampai hal yang begitu ya, sesong sejemen ya. Kita selalu kikilok ya, kita bilang kita melatih diri kadang-kadang turun, kadang-kadang naik ya. Sehingga kita tidak bisa dalam kondisi yang selalu dalam samadhi. Sebenarnya kalau kita kondisi dalam samadhi itu, kita akan merasakan semuanya.
kita mendapatkan semuanya. Getaran-getaran itu, atau kita punya penciuman, atau kita punya perasaan gelombang itu akan bersatu dengan alam, sehingga kita bisa mudah sekali merasakan apa yang akan terjadi. Tapi kalau enggak, biasanya ya itu kita bilang kita masih dalam kondisi yang penuh dengan kegelapan batin. Seperti kita lihat ya, Kera ini adalah Dewa Data. Puspa juga ada dengar cerita ini ya, bagaimana Dewa Data ya ingin menjadi ketua kelompok ya, sehingga dia memecahkan anggota Sangha ini dengan berbagai macam cara ya. Bagaimana dia untuk mengajak wanita-wanita untuk berusaha ke kelompok anggota Sangha dan akan membuat risau ya, mengatakan kepada anggota-anggota yang lain bahwa Sang Buddha sudah ada mendekat dengan wanita yang lain atau bagaimana. Itu semuanya selalu ya dibuat oleh Dewa Data, satu cerita yang membuat kerisauan anggota Sangha, sehingga makanya bisa terbelah anggota Sangha, sebagian mengikuti Dewa Data dan sebagian lagi masih tetap mengikuti Sang Buddha. Jadi inilah kita harus benar-benar pahami, jangan mudah tergoda oleh hal luar. Jangan mudah sekali kita hanya melihat atau mendengar, kita sudah mudah sekali terpengaruh ya. Kita harus benar-benar memahami bahwa kita setelah mendengarkan ajaran dari Master mengenai Buddha Dharma ini, bagaimana tekad teguh kita ya terhadap Buddha Dharma. Jadi kita jangan hal kecil sudah membuat kita mudah risau. Bukan risau hanya kita sendiri, kita akan menepakan kepada yang lain. Itu yang sangat Puspa khawatirkan ya. Karena padahal hal sekecil apapun sebenarnya dapat kita pahami, kita pelajari. Segala sesuatu itu pasti ada terkondisi. Terkondisi mengapa bisa terjadi begini, kita pahami dulu. Jadi ini adalah pelajaran kita juga. Jadi kita jangan mudah tergoyahkan oleh hal luar sehingga membuat kita tidak bahagia. Kalau kita tidak bahagia, itu bisa seharian ya, atau besoknya juga ya, kita merasa tidak bahagia. Dan kita juga akan merasa tidak suka kepada orang tersebut. Itu sangat membahayakan. Karena Master di sini mengajarkan kita bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semuanya. Karena kita tahu ya, kita semuanya memiliki satu tabiat-tabiat yang tidak baik. Jadi tabiat itu kita juga harus memahami, memaklumin yang lain ya. Karena semuanya juga memang kita dalam pelatihan diri. Jadi sehingga jangan membuat kita risau, mereka risau, kita tidak bahagia, menjalin jodoh yang tidak bahagia. Akhirnya semuanya tidak bahagia. Sebenarnya kita di sini ingin bagaimana membuat semuanya menjadi bahagia ya. Jadi seperti inilah kita bilang bagaimana mengikis noda batin kita. Seperti kita lihat dari si Dewa Data ya, Kera ini ya. Begitu bodohnya, kita bilang bodoh karena apa? Karena adanya kita bilang keserakahan, kita bilang karena emosi, kebencian, kebodohan batin, dan juga kita bilang keakuan dan juga kecurigaan. Ini muncul karena begitu banyaknya hal di dalam kita punya batin yang kotor ini, sehingga kita tidak dapat dengan bijaksana melakukan hal yang semestinya hanya dapat benar-benar kita pahami dengan baik, maka kita melakukan kebijaksanaan, tidak mencelakai yang lain. Seperti si Kera, karena kebodohan batin ini sehingga membuat semuanya ya, kita bilang bagaimana kondisi mereka semuanya ingin menyelamati bulan, ternyata mereka semuanya masuk ke dalam sumur. Inilah yang kita bilang tidak adanya kebijaksanaan. Kita lihat kembali yang poin kedua. Kita tidak tahu kondisi luar seperti apa yang akan kita temui nanti dan bagaimana perasaan kita. Saat indera persentuhan dengan objek luar, maka timbullah perasaan. Setelah itu perasaan akan berdiam dalam pikiran. Saat tak mendapatkan apa yang diinginkan, kita akan sangat risau dan tidak nyaman. Kerisauan itu terus timbul di dalam hati dan terus bergejolak. Saat tak mendapatkan apa yang diinginkan, kita merasakan sangat menderita. Ini poin kedua, mungkin kita semuanya juga bisa merasakan ya, Sesyong Sejemen ya. Jadi disinilah Puspa merasakan sangat bersyukur kita memiliki seorang guru yang bijaksana, selalu mengingatkan kita, jangan terpengaruh oleh objek luar yang halnya negatif. Jadi bagaimana kita waktu bersentuhan dengan luar, kita pahami dulu. Dan kita harus dengan bijak ya memahami kondisi-kondisi. Jadi kita jangan bergejolak, membuat kita sendiri tidak nyaman, risau, sehingga kita merasakan harus bagaimana ya supaya ini. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Jadi disinilah kita, kalau Puspa merasa sangat kangen ya, karena Master bilang
apapun yang terjadi dalam segala hal, sebenarnya hal itu sangat kecil. Sebenarnya kita berusaha bagaimana untuk bersabar. Bersabar itulah yang akan membuat kita lebih jernih dan lebih bijaksana. Tapi kalau kita tidak bersabar, biasanya kita sudah mengeletup itu. Mengeletup itu kadang-kadang ya membuat sesuatu yang bilang, udah kita keluarkan kata-kata tidak dapat kita tarik lagi. Sehingga kita sudah menjalin jodoh yang tidak baik. Bagaimana kita akan mengembalikan itu adalah memang kita mudah ya merasakan untuk mengembalikan. Tetapi yang mendengar biasanya mereka sudah merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan mereka sudah membuat mereka risau juga dan mereka juga tidak bahagia. Jadi inilah yang kita sama-sama pelajari di dalam Buddha Dharma ini. Bagaimana kita selalu dalam kondisi liu tuan sing ya sat paramit seperti ya Master bilang. Bagaimana kita di dalam sat kita berdana, apapun dana yang kita lakukan, kita harus benar-benar di dalam sila. Setelah di dalam sila, kita juga harus bagaimana lebih bersabar ya. Bersabar ini adalah hal-hal yang muncul, jangan mudah sekali kita terpengaruh dulu. Tapi kita dengan bijaksana, kita dapat memahami. Kalau hal yang baik dapat kita sebarkan, agar semuanya merasakan sukacita di dalam Dharma. Tapi kalau hal yang tidak baik, kita usahain jangan kita sebarkan lagi karena akan membuat kerisauan untuk semuanya. Karena kita belajar Buddha Dharma adalah bagaimana untuk menyebarkan kebaikan. Jadi bukan hal yang tidak baik. Dan di sini juga kita harus fokus ya, kita dengan semangat fokus sehingga akan membuat kita lebih bijaksana. Mengapa Master selalu mengkhawatirkan pengembangan dari kebijaksanaan murid yang makin lama akan makin melemah ya, karena kita tahu kondisi saat ini adalah kondisi kekeruhan Dharma. Jadi Puspa merasakan sangat-sangat beruntung kita dapat mendengarkan Dharma sehingga selalu mengingatkan kita. Karena kondisi kekeruhan Dharma sebenarnya di luar banyak sekali hal-hal yang semestinya tidak terjadi, tapi terjadi karena dari ucapan dan perbuatan-perbuatan yang membuat ya begitu risau. Sehingga risau itu bukan hanya dalam kondisi yang kecil sehingga menjadi kondisi yang besar karena kita tahu ya sekarang kondisi kita semuanya sudah memegang HP ya. Jadi kalau HP ini penyebaran yang baik akan mudah baik, tapi juga yang menerima tidak mudah menerima yang baik karena kegelapan batin kita kalau tebal kita anggap baik itu bisa aja kita anggap tidak baik, sedangkan yang tidak baik bisa kita anggap itu adalah baik. Jadi disinilah bagaimana kita dengan satu tekad keteguhan hati kita untuk baik-baik kita bersama-sama belajar Buddha Dharma. Jangan sampai kita salah melangkah. Salah melangkah sedikit aja, kita sudah menyimpang sampai kemana-mana. Inilah karena kita bilang kekeruhan Dharma ini memang tidak mudah ya untuk memahami Dharma. Tapi kita sudah sama-sama setiap pagi mendengarkan Dharma, kita pahami baik-baik karena inilah yang akan membawa kita melangkah dimanapun kita melangkah. Jadi kita di dalam sen sen se se seperti yang Master bilang ya, kita selamanya akan selalu melangkah di jalan Bodhisattva ini. Kangen ya, sesiang-secimen kita next lagi. Sejie silakan kangen. Poin ketiga dari kisah ini, para kawanan kera mendengar perkataan yang tidak benar. Melihat pantulan bulan di dalam sumur, Raja Kera lantas memberitahu semua kawanannya bahwa bulan telah mati dan jatuh ke dalam sumur. Tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu, mereka langsung mengambil tindakan. Ia mengucapkan perkataan yang tak sepantasnya dan melakukan hal yang tidak seharusnya. Akibat pandangan yang menyimpang, Raja Kera di sana itu adalah Dewa Data. Para kawanan kera itu adalah para pengikut Dewa Data yang ingin memecah kelompok Sangha. Meski merupakan anggota Sangha, tetapi hatinya tidak ada di dalam kelompok Sangha. Dia membawa ketidakharmonisan bagi kelompok Sangha dan tidak berlatih sesuai ajaran Buddha. Inilah ajaran yang menyimpang. Jadi yang poin ketiga ini, yang Puspa tadi bilang ya, jadi kita harus benar-benar kalau kita sudah di dalam Buddha Dharma, kita pahami, benar-benar kita melatih yang baik. Seperti Master bilang, begitu banyaknya ceramah Master yang sudah kita terima, kita sama-sama pahami bagaimana kita praktek di dalam kebajikan. Jadi kita jangan sampai selalu merasakan
sesuatu yang di luar kadang-kadang membuat kita mudah sekali ya kita merasakan bahwa hal yang tidak baik itu adalah baik. Jangan sampai kita mudah terpengaruh ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana Dewa Data begitu banyak anggota Sangha ya waktu itu ya terpengaruh oleh perkataan dari Dewa Data sehingga mereka keluar dari anggota kelompok Sangha dari Sang Buddha ya. Mereka semuanya mengikuti Dewa Data. Jadi sehingga akhirnya mereka baru memahami sebenarnya yang benar adalah siapa. Jadi disinilah. Tapi kita semuanya sudah mengetahui ya ajaran Buddha Dharma yang diceramahkan oleh master, yang dibimbing oleh guru kita ke jalan Bodhisattva adalah jalan yang benar, kebenaran sejati ini ya. Jadi jangan kita sampai tunsialah ya kita sampai terhentak berhenti di tengah dan kita adanya kerisauan karena kita tahu jalan Bodhisattva adalah jalan yang sangat lebar dan juga adalah jalan yang sangat lurus adalah menuju kebenaran sejati. Jadi disinilah kita sama-sama melatih bagaimana dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan ini selalu di dalam sila sehingga kita mempraktekannya juga selalu di dalam sila sehingga kita akan mencapai kebodian ya sesuai sejaman ya. Oke, kita akan next lagi kan sesuai. Untuk yang satu panah tiga nyawa, kita sama-sama tadi sudah mendengarkannya ya bagaimana berbaktinya Samaka ya terhadap orang tuanya, bukan hanya berbakti kepada orang tua, juga sangat begitu melatih diri ya dan juga menghormati tiga permata ini ya, sehingga dia juga membimbing orang tuanya untuk masuk ke dalam Buddha Dharma. Memang kita bilang kita juga berusaha untuk memasukkan orang tua kita ya ke dalam Buddha Dharma, tapi itu memang tidak mudah ya sejaman ya. Jadi hal inilah kita bilang bagaimanapun kita bisa berbakti kepada orang tua, dari orang tua ada merasakan ya bagaimana bakti kita kepada mereka. Mereka akan merasakan tenang, kita juga akan merasakan bahagia. Ini juga sangat penting ya. Jadi walaupun bagaimana kita setiap kali kita walaupun membuka Xinhua Xiang, kalau ada orang tua di rumah kita boleh buka dengan pakai mic ya sehingga suara-suara dari Xinhua Xiang Master orang tua dapat mendengar juga. Makanya Master bilang satu poin, satu kata aja yang sudah dapat mereka terima itu sudah sangat kangen karena mereka akan menggunakan kata itu untuk bagaimana melatih mereka punya pelatihan diri ya. Jadi seperti kita juga ya. Kita mendapatkan satu poin aja kata perenungan atau dharma dari master kita sudah dapat menggunakan dalam pelatihan diri kita. Ini yang penting bukannya banyaknya ya tapi asal satu poin sudah bisa dapat penyadaran inilah yang sangat penting. Oke, next Sejie Kanten. Satu panah tiga nyawa. Yang pertama dalam mempelajari ajaran Buddha jika kita hanya berpikir untuk mengkaji ajaran yang sangat banyak dan dalam tanpa sungguh-sungguh mendalaminya, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan apapun. Kita akan sulit memahami ajaran kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu, Buddha mengajarkan kepada kita untuk memiliki konsentrasi. Yang terpenting adalah kita harus memegang teguh tekad dan mempraktekkan jalan. Hati kita harus memilih satu pintu dharma. Kita harus menjunjung tinggi pintu dharma itu dan mendalaminya dengan sepenuh hati. Dengan demikian kita akan memiliki jalan yang lapang. Jadi yang poin pertama ini yang tadi Puspa bilang, sebenarnya dengan satu kata yang kita dapat adalah sudah bisa membuat kita tercerahkan ya. Jadi kalau Buddha Dharma yang kita begitu banyak ya, kita bilang yang kita dengar, tapi kita tidak praktekkan, sebenarnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi hanya dengan satu kata seperti yang Master bilang, selalulah berbuat kebajikan dan berbakti kepada orang tua. Dua kata ini sebenarnya kalau kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, ini sudah membuat kita adalah di jalan kebodian ya, sesang sejiman ya. Inilah yang selalu diingatkan oleh guru kita. Padahal kadang-kadang kita bilang cintan, tapi kita mempraktekannya sangat sulit ya. Kadang-kadang merasakan kok nggak ada waktu ya mungkin ya dari sesang sejiman kita dapat sama-sama bagaimana mengatur waktu kita dalam setiap hari. Padahal setiap hari di rumah ada orang tua kita juga dapat berbuat kebajikan ya. Kebajikan ini juga di dalam berbakti kepada orang tua. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jadi kita bukannya harus ke panti jompo baru saya berbakti kepada orang tua, bukan. Tapi berbakti kepada orang tua yang ada di rumah kita ini adalah
berbakti yang paling utama ya, karena orang tua kita lah yang seperti Buddha yang ada di dalam rumah ya, Bodhisattva yang ada di dalam rumah, memberikan bimbingan dan untuk mempraktekkan kita sehingga bagaimana kita menjadi benar-benar lebih bijaksana. Liu Tuan sih ya, karena di dalam itu semuanya ada ya. Jadi bagaimana orang tua terhadap kita, kita harus bersabar juga. Karena kita tahu orang tua makin tua biasanya mereka juga ada yang suka. Ini ada dua hal ya. Ada yang orang tua makin tua dia makin tenang. Ada yang orang tua makin tua dia makin gimana ya, suka ada rasa ketakutan, kerisauan sehingga membuat dia agak loso. Orang bilang loso ya. Jadi dia ngomong terus. Tapi ada orang tua yang selalu kondisinya agak tenang, diam gitu. Jadi beda ya. Mungkin karena Puspa berpikir begini juga sendiri ya. Apakah karena kadang-kadang orang tua kalau yang agak diam, biasanya dia dulu mudanya mungkin dia suka lebih agresif ya, jadi tuanya dia agak tenang. Tapi yang kondisinya dia muda sangat tenang, mungkin dia tuanya lebih agresif. Itu juga bisa ya, kemungkinan besar ya. Jadi di sini kita juga dapat memahami sebenarnya kondisi tua itu semuanya juga alami punya. Jadi bukan siapa yang mau punya ya, tapi memang alami. Suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama. Jangankan suatu saat Puspa merasakan kondisi saat sekarang, pun ada merasakan bagaimana proses tubuh ini ya, makin hari makin melemah ya, kita bilang bukan makin hari kita makin kuat, tapi kita makin hari makin lemah. Tapi batin kita ini harus selalu kita jaga, seperti Master bilang, batin inilah yang harus kita selalu semangat, sehingga kita akan selalu menuju di dalam bodhisattva ini lebih semangat lagi. Jangan karena tubuh ini melemah, jadi batin menjadi melemah. Tapi kita berusaha tubuh yang melemah, tapi batin kita akan selalu giat semangat di jalan Buddha Dharma ini. Sehingga tubuh kita ini juga akan mengikuti kita di dalam pelatihan ya, sehingga melakukan hal-hal yang baik, sehingga akan berguna sekali untuk kita, walaupun kita bilang dalam proses-proses yang lemah, yang tua ini ya, tapi kita akan berusaha bagaimana pergunakan sebaik mungkin, menjaganya untuk berbuat kebajikan. Nah, ini juga sangat penting ya, Sesyang Sejeman. Kita lihat poin kedua. Kita harus sungguh-sungguh mendalami kebenaran. Orang zaman dahulu memiliki pepatah, dengan memahami satu kebenaran, maka segala sesuatu akan terlihat jelas. Jika dapat memahami satu kebenaran, maka segala sesuatu akan terlihat jelas dan bisa kita pahami. Buddha selalu mengajarkan kepada kita untuk memegang teguh tekad untuk melatih diri. Di manakah tekad kita? Kita harus berfokus untuk membangun tekad. Tekad dan harapan kita harus memiliki arah yang jelas. Jadi yang poin kedua ini, arah yang jelas kita tujuannya mau kemana? Ya, Sesyang Sejeman, kita sudah tahu ya, arah kita adalah jalan bodhisattva, mengikuti langkah guru kita. Jadi disinilah kita harus dengan satu tekad yang kuat ya, untuk benar-benar melatih diri. Karena kalau kita tidak baik-baik melatih diri, karena kondisi proses tua cepat sekali berlalu ya. Seperti kita bilang, kondisi-kondisi kita tidak, apalagi sekarang, kita jangan membedakan bahwa harus hari tua kita baru akan meninggalkan dunia ini. Sebenarnya tidak. Kita tahu bahwa ada kelahiran, ada sakit, ada tua, ada mati. Kita sudah terlahir sebagai manusia. Apakah kita bisa menginjak sampai tua? Itu tidak pasti. Apakah kita perlu juga dalam kondisi yang sakit? Itu juga tidak pasti ya. Ada yang langsung ya kondisi sehat-sehat. Dari kecil dalam kondisi sehat sampai umur berapa dia juga jalan, tidak mengalami penderitaan. Itu juga ada ya. Jadi kematian ini tidak ada pasti mati, tidak ada ditentukan kapan kita, apakah harus tua baru mati, enggak. Baby yang baru lahir juga bisa meninggal. Jadi inilah kita harus pawo sejien, pawo tangsia, jangan kita tunda-tunda. Karena hal ini adalah membuat kita selalu diingatkan oleh guru kita. Kebajikan sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya akan kembali ke kita. Karena mungkin dari Sesyang Sejeman, Puspa merasakan sekali ya, kenapa Master selalu mengatakan kebajikan-kebajikan kecil ini yang harus kita lakukan ya.
yang untuk satu panah tiga nyawa ini, Puspa langsung terpikir oleh Fosing Sece, bagaimana hati Buddha dan tekad guru kita. Hati Buddha yang begitu welas asih, cinta kasih, dan begitu bijaksana terhadap semua makhluk setara ya. Jadi kita lihat kembali bagaimana Sang Buddha di masa Sang Buddha 2500 tahun yang lalu. Sekarang kita semuanya sudah lihat ya ceramah-ceramah dari guru kita ya, Sutra Teratai, semua sutra-sutra ya kita dengar dan kita pahami ya perjalanan yang kita jalankan ya. Tekad dari guru kita, mungkin Sejong Sejeman kita lihat dari Fosing Sece ini ya, Puspa merasakan waktu satu panah tiga nyawa ini langsung terpikir, guru kita juga bertekad ya, bagaimana untuk membimbing semuanya ya, semua makhluk juga ya, ke arah yang bajik ya kita bilang ya. Karena guru kita tahu bahwa masa Sang Buddha sudah berusaha bagaimana membimbing semua makhluk untuk mencapai ke pantai bahagia. Jadi tekad guru kita juga sama setelah membaca dari sutra-sutra teratai juga berusaha bagaimana dengan satu tekad yang kuat untuk membimbing semua makhluk agar terlepas dari penderitaan. Karena kita tahu kondisi-kondisi sekarang ya, 4 unsur yang tidak stabil sehingga membuat kondisi-kondisi penderitaan di bumi ini yang begitu banyak ya, Sejong Sejeman, semuanya adalah kembali ke batin manusia. Karena batin manusia yang penuh dengan kekotoran batin, keinginan, keserakahan yang membuat sehingga bumi ini menjadi sakit, itu adalah keinginan-keinginan manusia yang telah merusak alam. Mungkin dari kita dapat melihat ya keinginan bagaimana kita merusak alam ini ya, mengambil pohon-pohon, kayu-kayu yang kita tebang, juga mengambil kita bilang ada yang semua yang ada di alam ini ya kita bilang seperti hasil bumi ya, itu juga diambil sehingga itu sudah melukai kita punya bumi, tapi itu tanpa disadari atau disadari ya sejemannya kita sudah melakukan sehingga membuat bumi ini juga akhirnya 4 unsur alamnya tidak stabil. Kalau 4 unsur alam di rumah besar ini tidak stabil, apakah kita stabil? Ayo kita sama-sama berpikir. Karena waktu Puspa mendengar ini benar, kita juga harus benar-benar bagaimana kita mengikuti tekad guru kita, yaitu visi ceci, mensucikan hati manusia, membuat semuanya bisa hidup harmonis sehingga kita bebas dari bencana. Bagaimana kita berusaha, kita membimbing, kita menyebarkan Buddha Dharma yang ajaran yang benar sehingga ajaran universal ya, kita bilang cinta kasih yang universal, kita saling mengasihi, kita saling mendukung, kita tidak saling menyakiti, dan kita juga akan berusaha bagaimana kita hidup sederhana karena kita sudah memahami bahwa di dalam bumi ini apapun yang kita peroleh itu ada hasil dari bumi yang kita pinjam untuk kita melatih diri. Jadi bukan kita untuk merusaknya. Hidup sederhana apa yang kita pakai seminim mungkin seperti kita lihat dari guru kita ya. Benar-benar pakaian yang dipakai kita lihat. Memang kalau cerita yang lebih mendalam, kalau Master bilang pakaian saya ini udah pakai berapa lama? Kita kalau sudah Master cerita mengingatkan kembali kita akan tersentuh di dalam sen-sen-sese ya berkalpa-kalpa. Guru kita sudah memakai jubah ini kita tidak tahu ya, tapi yang paling kita tahu kondisi saat ini jubah guru kita adalah sudah berapa kali ya kita bilang ya ada sobek juga udah dijahit kembali, dijahit, dipakai. Jadi itu sudah berapa puluh tahun kita tidak tahu ya, Sejong Sejeman. Mungkin kita dapat tanya kepada kita punya sehu-sehu yang ada di Kriya Jingse ya, kalau kita ke rumah batin lagi ya. Karena inilah kita dapat belajar bagaimana kesederhanaan dari guru kita. Contohnya dalam makanan juga, Sejong Sejeman. Makan juga kita diingatkan kembali bagaimana kita juga makan sederhana aja. Jalinan jodoh baik dengan semua makhluk. Karena kita tahu melangkah kemanapun kita semuanya ada jalinan baik dengan semua makhluk. Kita bilang melakukan satu sila 25, 5 ada 5 ya. Kita bilang para dewa yang selalu melindungi kita. Inilah kita merasakan bahwa kebajikan di dalam sila ini sangat penting. Karena inilah yang diajarkan oleh guru kita. Sehingga kita bisa dengan cecai, dengan nyaman ya. Kita hidup harmonis dengan semuanya. Kita bilang kita melihat setara dengan semuanya. Ini adalah
pelajaran yang benar-benar sangat penting untuk kita semua. Jadi kita bisa menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Bagaimana kita berusaha tidak menyakiti lagi. Mungkin awalnya kita tidak tahu, kita selalu mengkonsumsi makhluk-makhluk yang semestinya mereka juga dalam penderitaan ke dalam tubuh kita. Sehingga kita juga akan mengalami penderitaan. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, mari kita bersama-sama berusaha melepas. Dan kita juga bertobat atas kelakuan yang sudah kita lakukan. Awalnya tidak memahami Buddha Dharma. Tapi sekarang kita sudah memahami Buddha Dharma, kita akan berusaha sebaik mungkin dengan tekad yang kuat untuk di jalan Buddha Dharma ini sesuai dengan sila yang diajarkan oleh guru kita. Sehingga kita akan benar-benar selalu di jalan Bodhisattva dengan tekad yang kuat. Jadi inilah yang Puspa merasakan satu panah tiga nyawa ini benar-benar kita pahami bagaimana dari Samaka ini ya, dia bukan hanya menghormati Buddha Dharma, dia juga menghormati orang tuanya dan juga mengajak orang tuanya mempraktekkan Buddha Dharma. Inilah yang kita bilang benar-benar anak yang berbakti ya. Oke, next saja kan En. Yang ketiga, di kisah ini Samaka adalah Buddha Sakyamuni pada salah satu kehidupannya. Pada saat itu, Buddha Sakyamuni sudah membina cinta kasih dan rasa bakti. Beliau sangat penuh cinta kasih, mengasihi segala sesuatu di alam semesta, dan sangat berbakti kepada orang tua. Beliau memahami bahwa kehidupan tidak kekal dan segala sesuatu di dunia ini hanyalah ilusi. Hanya kebenaran sejatilah yang bersifat kekal dan layak untuk dicari oleh manusia. Jadi, beliau bukan hanya melatih diri sendiri, tetapi juga mengajak orang tuanya. Dia memegang teguh tekad untuk menapaki jalan Bodhisattva. Untuk yang poin keempat, kita harus mempertahankan tekad dan mempraktekkan kebenaran secara nyata. Setelah membangun tekad, kita harus terus mempertahankannya. Kita juga harus mempraktekkan semua ajaran Buddha. Ini yang disebut mempraktekkan jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, saat berada di lingkungan yang tenang, kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk mempraktekkan jalan yang diajarkan. Pikiran kita jangan menyimpang sedikit pun. Harap semua orang selalu bersungguh hati. Jadi poin ketiga, poin keempat ini dari guru kita juga ya. Kenapa bisa sampai mengikuti dari ajaran Buddha? Karena guru kita juga merasakan inilah kewelas asihan Buddha ya. Jadi Buddha sebenarnya sudah berkalpa-kalpa. Bukan hanya di satu alam, tapi sudah di begitu banyak alam menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Jadi yang kita berada di alam manusia, semestinya kita juga dapat menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena kita tahu ya, semuanya kalau kita dengan kewelas asihan, dengan cinta kasih dan kebijaksanaan, gelombang kita adalah gelombang yang positif. Sehingga aura kita adalah aura yang positif. Sehingga semua makhluk dapat merasakannya. Inilah yang kita rasakan. Memang ya sesuatu Buddha Dharma adalah menakjubkan. Menakjubkan inilah yang Puspa bilang, merasakan ya sesuatu apapun kalau kita merasa dengan ketenangan, kita bisa dengan keharmonisan, kita akan merasakan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu menakjubkan. Ini mungkin dari Sesiong Sejemen, kita sama-sama melatih dan kita sama-sama praktekkan, nanti kita semuanya yang akan merasakan sendiri. Jadi disinilah Buddha Dharma yang menakjubkan ini ya. Bagaimana kalau kita terhadap orang tua kita, kita berbakti, mereka merasakan sukacita, kita juga merasakan sukacita. Sukacita ini tidak dapat dibeli dengan uang. Bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara kita, mereka merasakannya adanya ketenangan batin, dan mereka juga ada rasa bahagia, kita juga merasakan bahagia. Jadi keharmonisan ini sangat penting ya, Sesiong Sejemen ya, baik dalam lingkungan kecil atau lingkungan besar.
Kalau harmonis ini sudah terjadi, maka kita semuanya akan selalu berbahagia. Tidak ada kerisauan, tidak akan menimbulkan hal-hal bencana kecil dan bencana besar ya. Karena mungkin dari Sesiong Sejemen nanti dapat sharing ya dengan baik ya. Karena kita semuanya sudah berjalan di jalan kebudayaan ini, kita semuanya pasti memiliki sesuatu hal-hal yang awalnya belum kita masuk, setelah kita masuk, kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dapat kita sharing kepada teman-teman kita semua, saudara sedharma kita semua. Karena dari hal yang buruk kita merubah menjadi hal yang baik, sehingga kita akan selalu di jalan Buddha Dharma ini ya. Oke, next Sejie, Cảm ơn. Sesiong Sejemen semuanya ya. Mungkin yang pertama kita akan undang, kita punya Lu Ing Sejie. Apakah ada di tempat ya? Karena sudah lama ya. Kita juga akan doakan ya. Semoga keluarga Lu Ing Sejie semua juga dalam kondisi yang selalu sehat ya. Cảm ơn. Lu Ing Sejie, Chào Sang Hao. Amitofo, Sejie Lu Ing ada di tempat. Kita mau undang untuk sharing Sejie Lu Ing. Sepertinya nggak ada Sejie. Nggak ada ya Sesiong Amir, kan ya Sesiong Amir. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain mau sharing, silakan. Karena kita melihat dari cerita-cerita Master setiap hari ini ya, kita merasakan inilah yang harus kita bagaimana kembangkan ya. Kita juga berusaha melatih diri kita, bagaimana kita apapun yang kita dapat akan kita usahain sebarkan kepada yang lain. Jadi inilah akan membuat semuanya benar-benar merasakan bahagia. Lai Sesiong Sejemen, Pawo Sejien, Pawo Tangsia, Cảm ơn. Ada? Ini kita semuanya 169 orang loh, dia ciayu loh. Kita harus semangat ya, karena di dalam kita tahu ya, kita suci ini udah ribuan orang ya, tapi kita sangat penuh berkah ya. Setiap pagi kita dapat mendengarkan Dharma. Jadi dari dengar Dharma ini kita harus bagaimana menyebarkan kepada saudara kita yang mereka tidak sempat mendengarkan Siang. Sehingga mereka juga selalu dengan tekad teguh ya untuk di dalam Buddha Dharma. Ayo silakan Sesiong Sejemen. Mungkin dari Sesiong Sejemen juga banyak kan sering cerita-cerita awal kehidupan kita sebelum masuk ke pintu Dharma bagaimana, itu juga dapat kita ceritakan ya, karena kondisi-kondisi memang banyak sekali kita punya relawan yang AP, mereka juga lagi belajar ya. Jadi sebenarnya inilah yang Puspa merasakan sangat penting kita sama-sama belajar di dalam Buddha Dharma ini. Lewat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita berusaha untuk yang melatih diri kita yang baik ya. Mungkin dari awal kita mungkin dulu suka ceplas-ceplos ya. Kita berusaha setelah memahami Buddha Dharma, memang ceplas-ceplos ini kadang-kadang Puspa merasakan begini. Waktu lagi bersama teman, kadang-kadang kita merasakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bahagia. Tapi di dalam kelompok itu ada juga yang mungkin merasa tersinggung. Ini yang kita takut ya. Kalau tersinggung akan membuat dia tidak bahagia. Padahal kita bukan mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau dia memang kondisinya benar-benar dalam pelatihan yang belum begitu memahami, dia akan merasa bahwa kenapa mereka membicarakan saya, sehingga membuat dia juga tidak bahagia. Jadi sebenarnya ini juga harus kita lebih berhati-hati ya, karena kalau kita sudah di dalam Buddha Dharma, mereka pasti akan bilang, wah kenapa ya orang suci masih bisa mengucapkan kata-kata yang begini. Sebenarnya mereka tidak tahu bahwa kita dalam pelatihan diri. Jadi di sini kita juga melatih diri bagaimana kita untuk berpikir, berucap, dan berbuat yang baik ya. Cảm ơn. Mungkin Sesiong Sejemen, silakan. Ini banyak loh, kita selalu bagaimana kita ke Cảm ơn Phu ya, kita berusaha untuk juga Pepan Women ke Cảm ơn Phu ya. Nah, ini juga kita bilang, ini adalah pelajaran yang kita banyak belajar. Ya, Cảm ơn. Kenapa? Makanya kemarin Puspa dengar di mana ya, bilang, oh yang Buddha ya, biasa kan ada, kenapa kita bisa terlahir dalam kondisi yang saat ini penuh berkah. Nah, itu dia dalam Buddha Dharma ada dibilang, kita harus sangat kangen ya, karena masa lampau kita sudah berbuat kebajikan yang baik ya, sehingga kehidupan saat ini kita penuh lebih berkah, sehingga kita bisa dalam kondisi
ya saat ini. Kita lihat kembali, kalau kan enfu kita memahami kondisi kita kan juga, karena kondisi inilah kita bagaimana untuk membuat kita punya kan enhu merasa lebih tenang, dan kita juga bisa berbagi kepada kan enhu kita untuk berbuat kebajikan dengan celengan bambu. Jadi kita jangan takut untuk berbagi celengan bambu kepada kan enfu ya, karena di sini kita akan mengajak mereka untuk berbuat kebajikan walaupun mereka kondisi yang sulit, tapi dengan dana yang kecil aja. Kalau mereka mau bersumbangsi, berarti mereka sudah menanam benih kebajikan, sehingga berkah itu akan tumbuh, dan kehidupan berikutnya mereka bisa penuh dengan berkah. Oke, next dari Sesong Sejemen, silakan. An-en. Mungkin yang di rumah ada yang sering berbakti kepada orang tua, atau yang sering awalnya kita kan tidak tahu ya, kita sering ke panti jompo. Memang Puspa ada pernah dengar ya, dulu kita sering ke panti jompo, kita selalu melakukan bagaimana kita gunting rambut, menggunting kuku-kuku dari opa-oma yang di panti jompo. Tapi kita memiliki orang tua yang di rumah, kita pulang ke rumah, kita tidak dapat melakukan hal itu. Jadi inilah yang harus kita benar-benar melatih diri kita kembali, koreksi kita untuk bagaimana berbakti sesungguhnya kepada orang tua kita. Jadi setelah kita berbakti di luar, kita juga berusaha melihat kondisi-kondisi luar, punya opa-oma yang begitu mereka ditinggalkan oleh keluarganya. Dan kita memiliki orang tua, bagaimana kita harus genggam kesempatan kita berbakti kepada orang tua kita. Karena kita tahu ya proses-proses yang dialami, ya itu proses alami adanya proses, yaitu ada kelahiran, sakit, tua, dan mati. Mungkin silakan Sesong Sejemen. Yao Jiayu. Pagi, Sisi Puspa. Học lại Sesong早上好，感恩阿弥陀佛。阿弥陀佛，感恩上人说故事，感恩semua tim Xin Fa Xiang, 感恩 semua Sesong Seje yang sudah hadir bersama, belajar bersama ya. Jadi sejak Puspa udah manggil-manggil kita nih ya, masa kita nggak ada yang muncul gitu ya. Kita harus muncul dong ya. Jadi apa namanya? Namanya belajar bersama, kita juga belajar berbagi, jangan khawatir, jangan sungkan, semua kita adalah saudara-saudari sedharma, jadi kita semuanya selalu siap mensupport siapa aja gitu ya. Jadi kalau saya sendiri juga senang sekali kalau mendengar ada Sesong Seje yang sharing, maka dari tadi saya tungguin, saya juga mau menunggu ya. Ternyata yang lain juga sama kayak saya, Seje menunggu juga. Jadi kalau semua menunggu akhirnya kan nggak ada yang maju dong ya. Jadi ya saya maju ya, izinkan saya sharing ya mengenai tadi apa sih Seje Puspa yang katakan tadi mengenai Sen Lao Ping Se ya, lahir tua sakit mati. Ini adalah fenomena yang biasa, yang umum, yang memang natural, memang alami, bahwa apa yang sudah lahir pasti dia akan mengalami fase apa namanya tua ya, sakit dan mati. Jadi yang pasti lahir pasti mati ya, itu jadi ujungnya adalah mati ya. Dalam perjalanannya ada sakitnya, ada tuanya. Jadi kalau kita mau menghindar dari kalau sudah lahir mau menghindar dari kematian, mau menghindari dari tua, menghindar dari sakit, itu mungkin nggak bisa ya. Bukan mungkin lagi lah, sudah pasti nggak bisa. Harus mengalami proses itu sampai matinya ya. Jadi mungkin kata tadi Puspa bilang, kita nggak pakai tua dulu, nggak pakai sakit lagi langsung mati ya, ada pokoknya kalau udah lahir pasti mati kan gitu. Tapi kalau dia lahir terus kemudian dia bisa berproses dalam kehidupan ini, tumbuh berkembang ya, berarti ya dia akan mengalami fase penuaan. Fase penuaan, dan sakit itu pasti ada juga ya, karena dalam pertumbuhan itu pasti ada sakit sedikit, sakit banyak, sakit ringan, sakit keras ya, tetap ada. Nah, tadi dalam cerita apa tadi, satu panah tiga nyawa ya tadi ya. Betul, Sesong. Satu panah tiga nyawa ya judulnya. Iya, satu panah tiga nyawa. Tadi di sini saya bukan cerita apa, tapi cerita tentang si anak muda Samaka itu, dia begitu berbakti kepada orang tuanya, begitu sangat menghormati Triratna kalau nggak salah tadi katanya ya. Jadi artinya dia rajin membaca sutra, rajin berdoa gitu ya. Dia
Triratna itu kan adalah Sampao, itu adalah Buddha Dhamma Sangha. Berarti Samaka, si pemuda Samaka juga sangat menghormati para sangga ya. Jadi Samaka adalah seorang anak muda yang berbakti, rajin dan selalu menjaga orang tuanya. Akan tetapi kenapa dia bisa terkena panah gitu? Nah, kenapa? Kan katanya dia orang baik. Kalau orang baik, wah pasti baik-baik semuanya gitu. Nah, harapannya kan begitu ya. Selalu jadi orang tuanya sendiri juga mengatakan bahwa, aduh, saya ini sesama ini anak saya ini anak yang baik, anak yang rajin, anak yang begini, begitu semuanya ada ya. Jadi mereka tentunya sangat kehilangan, mereka sangat bersedih kehilangan, dan itu umum ya, umum terjadi. Meskipun kalau di dalam kehidupan ini, kalau kita semakin belajar, semakin mengetahui bahwa kematian adalah hanya sebuah perjalanan yang menuju ke kehidupan yang baru lagi, nantinya kesedihan-kesedihan itu hanya sebentar saja. Ketika kesedihan itu muncul, berlangsung sebentar, kemudian lenyap. Karena sudah berlatih, sudah mengetahui, sudah memahami bahwa kematian hanyalah pintu menuju ke kehidupan yang baru. Ya, karena melalui kematian inilah kita akan terlahir kembali. Ya, terlahir kembali jadi apa? Nah, itu kecenderungannya dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang Sece Puspa tadi bilang ya, ini pawo tangsia nih ya. Kita harus tahu hidup kita itu cuma sebentar, nggak lama ya. Jadi kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Pikiran ini kan harusnya juga dipegang, ditimbulkan terus, sehingga kata Puspa tadi juga ya, yang tentunya si Puspa yang katakan itu adalah ajaran dari master ya, Liu Tu Wanxing gitu ya. Liu Tu Wanxing itu betul-betul puluhan ribu praktek dari 6 paramita ya, berdana menjaga sila, menjaga kesabaran, menjaga semangat, menjaga konsentrasi sehingga mencapai kebijaksanaan, itu semuanya harus dipraktekkan. Melalui praktek-praktek kita menggunakan waktu, ruang, dan antar sesama, antar rekan, antar manusia, antar semua makhluk. Jadi ketika kita berkegiatan, Codudensin masuk ke masyarakat, baksos ini, itu, semua yang lain-lain. Semuanya itu adalah interaksi-interaksi menjalin jodoh baik, sehingga kita memiliki himpunan-himpunan jodoh baik yang luar biasa, sehingga kita bisa seperti Sang Buddha nantinya gitu ya, akhirnya bisa mencapai kebudahan. Ini bukan omong kosong. Master bilang pokoknya semua kalau belajar jadi di jalan bodhisattva, pada ujungnya nanti bisa jadi Anuttara sama Sang Buddha, itu pasti akan menjadi Buddha ya. Dan tentunya berapa kali kehidupan, banyak sekali kehidupan. Buktinya Sang Buddha aja ini, Samaka juga tadinya Sang Buddha yang dia juga sudah mengalami berbagai kematian ya, kematian dan kehidupan. Jadi bolak-balik terus demikian. Nah, kalau kita paham itu berarti ya, kita juga sebetulnya sudah mengalami berapa banyak kehidupan. Saya, Hoklai, Sece Puspa, ini sudah banyak mengalami berapa kehidupan, mungkin jutaan kehidupan, miliaran kehidupan, kita nggak pernah tahu. Lalu kenapa kita masih jadi manusia? Ini terakhir kecenderungan jadi manusia ini, kita masih punya rezeki, masih punya berkah yang baik, sehingga kita masih terlahir jadi manusia, dan kita sempat berada di jalan bodhisattva ini, belajar sama master ya, berkegiatan di Seci. Ini sungguh luar biasa. Ini bukan hal biasa loh. Ini adalah hal yang luar biasa, sehingga kita yang belajar di Seci ini mulai ada perubahan-perubahan ya. Jadi saya ini memasuki tahun ke-16, perubahan-perubahan pun mulai terasa ya. Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada perubahan nggak? Ada juga, tapi perubahannya seberapa besar ya, gitu. Jadi semakin lama kita melakukan, semakin banyak kita melakukan, semakin banyak kita belajar, kita akan menemukan betapa kita mulai ada berubah dan mengetahui perubahan bahwa diri kita sudah mulai tua, diri kita sudah mulai lemah, diri kita sudah mulai tidak sigap seperti dulu karena usia. Ya, nah ini kan pengetahuan dan perubahan juga. Jadi perubahan itu bukan selalu berubah jadi lebih begini, jadi sabar. Itu juga ada. Tapi perubahan yang pasti yang kita bisa kenali adalah bahwa kita memang makhluk manusia ini akan berubah menjadi tua. Janganlah menolak menjadi tua. Terimalah bahwa kita akan menjadi tua, dan tua usianya bukan tua
umurnya, bukan tua hatinya ya. Jadi kalau Hao Shisung pernah ngomong Nianxing dan itu bukan soal umurnya masih muda, tetapi semangatnya kalau masih muda itu Nianxing dan ya. Nianxing dan itu semangatnya semangat muda. Kalau kita suka bilang semangat 45 katanya. Maksudnya semangat 45 itu waktu di tahun 45 Indonesia mau merdeka, orang-orang berjuang dengan penuh semangat. Itu semangat 45. Bukan artinya semangatnya kalau umurnya 45 gitu, bukan ya. Jadi semangat 45 adalah semangat juang daripada apa namanya, para pejuang di tahun 45 dulu disebutnya, makanya semangat 45. Artinya kalau meskipun saya sudah tua, kalau saya mau terus berkegiatan, berarti saya juga masih muda. Seperti itu ya. Jadi semangat ini yang harus dipegang. Inilah semangat, akar semangat ya. Dan dari apa 6 paramita kan juga itu dia ya. Paramita apa namanya, semangat itu cincin ya, cincin. Jadi wirya, bahasa itunya wirya paramita. Jadi betul-betul semangat ini harus ditumbuhkan, dan bahwa setiap saat kita bisa pergi meninggalkan dunia ini tanpa bisa ditawar-tawar lagi ya. Kalau tadi sama Kak ya bisa ada yang doain, bapak ibunya doain kepada para dewa, lalu para dewa tersentuh dia hidup lagi. Itu kan cerita masa lalu. Kalau sekarang saya yakin ya, siapapun mendoakan kalau saya meninggal nanti didoakan supaya saya bisa hidup lagi, nggak bakal ada, nggak bisa aja deh ya. Jadi saya yang penting bukan soal sekarang saya hidup lagi sekarang ini, setelah mati itu saya hidup lagi juga udah bener gitu loh ya. Bukan harus yang sekarang mati itu dihindari kematiannya, tetapi dihidupi lagi. Enggak, mati aja, udah mati saya hidup lagi kok, hidup lagi ya, nggak usah khawatir. Jadi betul-betul kalau cerita soal kematian, ada orang-orang udah jangan ngomong soal kematian, serem, takut, loh nggak usah takut ya, nggak usah khawatir, karena memang kematian adalah hanya sebuah jalan menuju ke sebuah kehidupan yang baru. Kalau kita yakin ini, maka kita nggak takut, kita nggak khawatir. Yang dikhawatirkan nanti apa? Sakit berbulan-bulan di rumah sakit, itu yang mungkin bisa menimbulkan kekhawatiran. Harta habis, badannya merana, menderita, baru kemudian mati setelah semuanya habis segala macam, menyusahkan orang banyak. Nah itu. Nah, supaya tidak menderita yang sedemikian, banyak-banyak berbuat baik. Saya yakin kalau kita banyak berbuat baik, banyak berbuat menjalin jodoh baik dengan segala macam makhluk, ya, termasuk binatang-binatang, hewan-hewan, ya, baik makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya kita tidak jahil, tidak mau menyusahkan orang-orang. Jangan sampai ucapan kita tadi menyakiti hati orang walaupun kita nggak sengaja. Artinya kalau ucapan kita masih bisa menyakiti orang walaupun kita nggak sengaja, berarti seperti Puspa bilang tadi, pelatihan diri kita ya belum cukup. Pelatihan diri kita harus ditingkatin terus supaya ucapan kita terjaga. Ya, jadi pikiran kita terjaga, ucapan kita terjaga, perilaku kita terjaga. Sen Kou Yi. Ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan ini harus sinkron dan harus terus dijaga. Bagaimana menjaganya? Ya dengan meningkatkan kesadaran kita. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran? Berlatih. Berlatih, mendengarkan Dharma, merenungkannya, mempraktekannya. Ya, jadi kalau kita nggak pernah mau berlatih, nggak pernah mau mendengar, udahlah, saya kerja aja, master bilang, cuy lah, udahlah, aja lah, nggak usah dengar Dharma lagi lah. Orang yang dengar Dharma juga banyak tuh yang sombong-sombong. Orang yang dengerin Dharma setiap hari tuh kalau ngomong, ada tuh masih kasar, masih jutek, masih judes lah. Ya pasti nggak pasti bahwa kalau mendengarkan Dharma pasti nggak sombong lagi, nggak jutek lagi, belum tentu. Bukannya pasti juga nggak bisa hilang, ya, bisa hilang, bisa juga masih ada, belum tentu. Semuanya tergantung lagi, bukan hanya mendengarkan aja, harus direnungkan dan dipraktekkan. Ini baru bisa ada perubahan, dan perubahan itu tidak serta-merta, tidak langsung. Akan tetapi butuh waktu juga, butuh proses. Ketika kita bertemu dengan ucapan-ucapan yang diucapkan orang-orang, lalu kita sendiri merasa tersakiti, sedangkan di sekeliling nggak ada yang merasa tersakiti, berarti saya yang harus melatih diri lagi. Kenapa saya kok tersakiti? Kenapa orang-orang kok nggak tersakiti gitu loh? Ya kan? Jadi itu yang harus jadi pertanyaan. Alasan apa saya mesti marah-marah? Alasan apa saya mesti ini? Semuanya adalah
sebuah pelajaran. Jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita merasakan, semua itu adalah pelatihan, bagian dari pelatihan. Nah, tentunya saya yakin ya, siswa-siswi di sini setuju bahwa dalam berkegiatan semua adalah bagian daripada pelatihan. Karena begitu berinteraksi dengan banyak orang, begitu banyak ucapan-ucapan, begitu banyak pandangan-pandangan, begitu banyak pendapat-pendapat, silang pendapat, berbeda pandangan. Nah, itu semua adalah bagian dari pelatihan. Di mana kita berlatih menemukan kita punya mata. Sehaus sesiung lagi nih ya, saya ingat nih sehaus sesiung, kita harus temukan permata pada diri kita dan juga temukan permata pada orang-orang di sekitar kita. Wah, Sece itu hebat loh, bagus loh ya dia begini. Nah, itu permata. Wah, Sece itu rajin loh, begini gini. Itu kita menemukan permata. Tapi apakah Sece itu sempurna? Ya enggak dong. Ya, nanti kalau ada orang bilang lagi, wah enggak, Sece itu gitu. Iya, namanya manusia, selalu ada dua sisinya kan, ada sisi ini, sisi itu. Tapi kita lihatnya sisi yang mana. Kalau kita mau maju, kalau kita mau jadi orang baik, kalau kita mau mengeluarkan ucapan yang baik, kita lihat sisi yang baik. Lalu begitu melihat sisi baik, kita ucapkan kata-kata yang baik, mendoakan dengan kata-kata yang baik, pandangan kita terhadap dia menjadi baik. Tapi kalau kita melihat sisi yang jeleknya, ucapan kita jadi jelek, ucapan kita jadi buruk, pandangan kita jadi buruk, hati kita pun jadi buruk. Pilih yang mana? Tinggal tergantung kita mau milihnya gimana. Nah, gitu. Jadi kalau melihat satu orang, kalau sising-sising melihat satu hoklai itu, jangan lihat hoklai yang jeleknya aja loh ya. Hoklai juga ada yang bagusnya. Nah, tapi sising-sising juga jangan hanya melihat, wah hoklai itu pasti bagus. Enggak, jeleknya banyak. Nah gitu loh. Ya, jadi inilah dia namanya manusia ya, selalu ada dua sisi. Tangan itu kan ada punggung tangan, ada telapak tangan, ada dua. Tinggal kita mau lihat yang mana gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat yang baik-baiknya, kita bisa belajar dari kebaikan-kebaikan ini. Jadi kita belajar itu bisa dari yang baik, bisa dari yang jelek. Yang jelek kita belajar, jangan belajar jadi jeleknya, bukan. Yang jelek kita lihat, kita belajar jangan sampai kita jelek kayak gini. Nah, gitu belajarnya. Jangan dia bilang Ceci begitu begini. Udahlah, saya juga mau kayak dia lah, nggak mau masuk Ceci lagi. Nah, itu dia ikut Dewa Data namanya. Kayak tadi Dewa Data itu yang monyet yang ngajak orang-orang semua pegang buntutnya, akhirnya semua jatuh ke sumur. Nah, itu. Jadi kita mau ikut Dewa Data apa mau ikut Buddha kan gitu. Jadi kalau mau ikut Dewa Data, nah seperti itu. Jadi kita melihat yang jelek, melihat yang buruk, lalu kita mengikuti. Ya itulah sesat. Walaupun kita di tempat yang tidak sesat, tapi kita juga bisa tersesat. Kenapa? Karena ada orang-orang berpikiran sesat. Berpikiran sesat, mengatakan ini, begitu, udahlah, jangan mau lagi begini, jangan mau lagi gitu. Ngapain sih kita cuma jadi pesuruh, kita cuma jadi gini, gitu-gitu. Ini buat orang-orang itu enak-enak, buat orang ini. Wah, kita kok jadi begitu penuh dengan rasa curiga, penuh dengan rasa tidak suka gitu. Yang itu jangan ditumbuhkan. Yang ditumbuhkan adalah dengan berkegiatan kita akan membantu banyak orang. Dengan berkegiatan ini kita akan menjadi juru baik dengan banyak orang. Dengan berkegiatan ini kita menjalin persaudaraan dengan saudara-saudara kita, dan semuanya itu sukacita. Pertahankan sukacita. Ketika kita mau mengikuti baksos, mengikuti kegiatan, tumbuhkan rasa sukacita. Wah, saya besok mau ikut baksos nih ya. Saya akan menjalin jodoh baik dengan semua siswa-siswi. Mungkin saya mau bawa apa ya? Mungkin saya bawa sedikit candy, permen ini buat nanti di mobil bagi siswa-siswi yang di sebelah saya. Atau saya nanti kalau lihat siswa-siswi lagi berkegiatan, saya mau coba-coba jadi cansanmenya, saya fotoin dia, saya kasih ke dia biar dia senang, biar dia happy. Saya juga happy. Nah, ini tumbuhkan sukacita sebelum kegiatan. Waktu kegiatan, sukacita lagi. Wah, kita bersukacita, ya, sukacita, biasa sukacita. Setelah kegiatan, pertahankan sukacitanya. Jangan udah habis kegiatan, waduh, tadi masa dia begini, tadi masa dia begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, itu kata-kata demikian itu hanya boleh diucapkan di antara. Ini tahu ini loh, ya, bantu di mute dulu ya. Jadi kata-kata yang begitu mungkin hanya 1-2 orang PIC yang memang mendalami semua kegiatan. Oh, tadi ada hal yang begini, besok kita harus perbaiki nih. Itu urusan mereka. Jadi kita jangan jadikan itu gosip kemana-mana.
sehingga menghilangkan sukacita yang tadinya sudah timbul. Nah, kan kita maunya sukacita tuh sen, cu. Wah, cu-nya tuh bertahannya lama sukacitanya. Baru belakangan ada i, ada me-nya itu karena ada muncul lagi sebuah sukacita yang baru lagi. Bukannya sukacitanya itu berubah menjadi duka cita karena perseteruan, karena keributan, perpecahan. Nah ini, Hao Shishung udah sering ngomong tuh, 4-in-1 kita ini masih belum bisa koutong, belum bisa koutong berkomunikasi dengan baik. Karena suka ada orang nggak mau ngomong, nggak mau nanya, nggak mau mencari jawaban, tapi kasak kusuk di belakang ngomongin ini itu. Nah, ini yang apa jadinya menghambat pelatihan diri kita. Nah, jadi pelatihan diri kita betul-betul harus menjaga sukacita kita untuk melakukan, untuk menjalani, mempelajari ajaran-ajaran master. Jadi betul-betul kayak master tadi bilang, bisa isin senju sepenuh hati untuk mempelajari ajaran yang dibabarkan oleh guru kita tentunya ya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar sama yang lain-lain. Belajar itu boleh, bukan kalau sudah belajar kita membanding-bandingkan, kok orang sono bilang begini, kenapa kita begitu ya? Enggak, bukan begitu. Kita cuma ketahui saja. Oh, di sana ada yang begitu. Oh, di sana ada yang begitu. Oh, enggak lah, saya mah di sini tetap saya begini. Oh, di sana enggak mengajarkan vegetarian. Oh, di sana mengajarkan hanya ini saja, mengajarkan hanya meditasi saja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Mereka mau itu silahkan. Saya enggak, saya di sini aja. Saya cuma mengetahui aja. Nah, itu jadi baru namanya kita isin senjunya di sini gitu. Tapi bukan berarti kita keluar nggak boleh belajar apa-apa. Bukan demikian. Ini yang saya pahami. Saya nggak tahu juga kalau sesungguhnya pemahaman lain ya. Karena kan balik lagi tadi kita semua memang sedang dalam proses belajar. Saya dalam proses belajar saya begini. Jadi saya mengamati, saya mendengarkan, saya melihat. Oh iya, nggak apa-apa. Itu jalannya mereka. Jalannya saya begini. Ya, saya cerita jalannya saya. Kalau mereka menolak, ya nggak apa-apa. Berarti kita memang belum berjodoh. Nah, itu udah beres. Saya jangan menjalin jodoh buruk dengan mereka. Udah gitu aja. Tidak berjodoh bukan berarti harus menjalin jodoh buruk. Kan demikian ya. Wah, ini ngomong-ngomong jadi panjang dan jadi melebar. Maklum yang nggak pakai catatan begini, kalau sharingnya jadi panjang dan melebar. Mohon maaf, waktunya udah kepanjangan. Demikian sharing saya untuk mengisi waktu yang ada. Seci Puspa, Kanen semua seci. Cukup aja. Ya, Amitofo ya, kita bilang semuanya adalah guru kita ya, baik dan tidak baik adalah guru kita. Jadi kita sendiri yang harus memahami dan kita maunya pilih yang mana ya. Sebenarnya kita kalau sudah belajar Buddha Dharma, pilihlah yang baik ya. Yang tidak baik juga guru kita, sehingga kita jangan mengikuti seperti kita lihat dari Dewa Data, sehingga tidak mengembangkan kebijaksanaan kita ya. Ini tadi Seci Megawati mau sharing juga, silakan kan ini ya session hotline. 师姐 Mega 阿弥陀佛，早上好。阿弥陀佛，师姐Puspa kan. Ini saya nggak buka itu ya. Nggak apa-apa, nggak buka. Ya, saya lagi masih kerja, tapi tadi pagi juga sesium yang ikutin pasien. Saya menggelitik dengan topik yang tadi Suci Puspa bilangnya mengenai karma. Tapi saya kalah cepat sama sesium hoklai. jadi sesium hoklai duluan. Nggak apa-apa kan ya? Silakan, Cie. Jadi ini mengenai karma ya yang tadi Suci Puspa uraikan, jadi berbeda sama sesium hoklai. Ini karma, mungkin karma saya, ini pengalaman saya sendiri yang saya alami. Jadi gini, saya kan punya mertua, ada orang tua. Kemudian kalau sebulan sekali atau kadang-kadang gitu ya, saya suka lebih perhatian ke mertua. Saya suka kasih duit walaupun saya pas-pasan. Tapi masalahnya kenapa saya lebih mengutamakan ke mertua? Karena mertua itu kehidupannya kurang gitu. Sedangkan mama saya bukannya berlebihan, tapi cukup deh. Aduh, telepon saya bunyi saja. Jadi, udah gitu ya. Tapi karena akhirnya kan mama saya kan jadi saya kurangin.
akhirnya mama saya biasa-biasa aja, dan sekarang saya kena nih. Jadi sama anak saya, mungkin anak saya juga nggak sadar gitu ya. Jadi saya digituin sama anak saya gitu. Jadi anak saya tuh lihat, wah mamanya bercukupan, udah deh nggak diiniin lagi. Cuman kalau pada waktu saya bersama-sama sama dia ada perhatian sama saya. Jadi sama gitu seperti saya perlakuan sama mama saya gitu. Setiap supaya saya lanjut lagi ya, walaupun kuping saya dengar ya, dua Oke. jadi kupingnya. Oke, Kanan, setiap Suci Puspa, Mega, sesiung kanan, sorry ya, sorry. kanan. Ayo kanan. Ya, yang sejemer seperti yang Suci Mega alami ya. Sebenarnya kita juga bagaimana teladan untuk anak-anak ya, tapi kita juga bisa menceritakan kepada anak kita ya. Kenapa seperti yang Suci Mega bilang lebih ke mertua, karena kondisinya Suci Mega tahu kondisi mertua lebih kekurangan ya. Jadi di sini kita juga bisa ceritakan kepada anak kita bagaimana anak kita juga bisa berbagi kepada akong amanya juga. Jadi bukan dari hanya kita mama, tapi dari anak-anak cucu mereka juga bisa berbagi. Bagaimana mereka kalau melihat akong ama sukanya apa, mereka bisa membelikan makanan kesukaan akong ama. Ini pun berkah untuk mereka ke depan ya. Kita bilang kebajikan sekecil apapun yang mereka lakukan, baik terhadap orang tua, terhadap kita punya keluarga, siapapun yang di luar, itu semuanya akan kembali ke mereka sendiri, bukan orang lain. Sebenarnya kadang-kadang ya kalau tidak paham punya pasti mereka masih dalam kebingungan ya. Tapi kita akan memberitahu kepada anak-anak sekecil apapun dalam batin sudah menimbulkan kebajikan-kebajikan, lakukanlah kepada siapapun. Jadi kalau memang dia lihat kita berbagi kepada akong ama, sebenarnya dia memahami, oh ternyata mama juga tahu ya akong ama yang sebelah sini memang harus dibantu. Nanti akong ama yang sebelah sana bagaimana? Oh mama juga lebih kurang membantu, tapi dia juga bisa berbagi. Jadi kita mengajarkan anak lihat dari akong ama sebelah kiri, sebelah kanan itu semuanya adalah setara. Bagaimana selagi akong ama ada, ini kita berbaktilah kepada akong ama. Kesukaan akong ama apa? Kita bisa melakukan dan kita bisa membeli makanan kesukaan akong ama. Kembali-kembali semua berkah adalah anak-anak yang peroleh. Jadi disinilah kita mengajarkan anak-anak bagaimana bisa berbagi kasih dari kecil-kecil sehingga mereka menjadi satu kebiasaan. Mereka dimanapun melangkah mereka akan selalu berbagi kasih. Ini sangat penting ya, karena kita tahu berbagi kasih itulah yang akan tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Jadi inilah yang akan mereka bawa di dalam setiap kehidupan sehingga mereka selalu penuh dengan berkah ya. Kan Suci Mega, kita akan lanjut dengan kuis kita dulu ya, Sesiong Sucimen. Kan Sesiong Amir, kita kuis dulu ya, kan Oke, Sesiong Sucimen, seperti biasa ya cara menjawab kuis kita langsung ya contoh jawaban 1D dan 2A, kan Next Sesiong. Untuk yang pertama, kera melompat bulan. Melompat di bulan ya. Dalam cerita ini, Master menggunakan perumpamaan apa untuk menunjukkan kondisi luar? 1. A adalah batu, B adalah cermin, C adalah bunga, D adalah air, E adalah laut. Silakan Sesiong Sucimen untuk menjawab seperti biasa. Ya, jadi cerita ini Master menggunakan apa nih perumpamaannya untuk kita semua? Mungkin dari host, apakah ininya belum dibuka ya? Dari Sesiong Suci belum jawab nih. Kan Puspa Suci sudah dibuka Suci. Ya, oke, kan Suci. Oke, kita akan close ya. Mungkin Sesiong Sucimen tidak dengar baik-baik ya. Ini maksudnya dalam cerita yang tadi kera melompat di bulan ini ya. Oke, adalah bunga. Sesiong Sucimen tadi kan ada bilang tuh bunga mengalami proses ya. Banyak Sesiong Suci ingatnya ke air ya. Jadi ingat yang air, bulan jatuh ke air ya. Oke, next. Sesiong kan siapakah raja kerasaan itu? Sesiong Sucimen, jangan terjebak lagi ya. A. Buddha, B. Ananda, C. Rahula, D. Dewadatta, dan E. Maitreya. Oke, sebentar lagi akan kita close. Sesiong Sucimen akan kita close ya, kan?
Jawaban yang benar adalah Dewadatta. Ini banyak yang benar semuanya. Oke, poin ketiga. Ini ya, Raja Kera di saat itu adalah Dewadatta ya. Jadi yang D. Oke, next Siong, Kan En. Poin ketiga, mengapa Buddha menceritakan kisah ini? A. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. B. Melatih kewelas-asihan. C. Tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A dan C yang benar. Jadi jawaban manakah yang benar? Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah E ya. Jawaban A tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan. Dan yang C tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kan En, Sisyong Sejemen. Nah ini ya. Dari master ya. Ia mengucapkan perkataan. Oke, next keempat. Oke, kita lihat kembali ya dari Sisyong Sejemen. Ia mengucapkan perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan dan melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Inilah, oke, Kan En, Sisyong. Yang poin keempat, 1 panah 3 nyawa. Oke, kita lihat apa ajaran Buddha dalam cerita ini. A. Bersumbangsi tanpa pamrih. B. Memiliki hati yang seluas lautan. C. Memegang teguh tekad untuk melatih diri. D. Mengembangkan kebijaksanaan. E. Menegakkan dharma. Oke, Sisyong Sejemen silakan. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah C. Memegang teguh tekad untuk melatih diri. Ini sangat penting ya, dengan ada keteguhan ya. Oke, kita lihat master. Untuk memegang teguh tekad untuk melatih diri. Ini sangat penting ya, Sisyong Sejemen ya, tekad yang kuat ya. Oke, next Sisyong, Kan En. Menurut Samaka, apakah wujud bakti yang sebenarnya? A. Berbakti kepada orang tua. B. Bersumbangsi tanpa pamrih. C. Mengembangkan cinta kasih. D. Berbagi prinsip kebenaran. E. Semua jawaban adalah salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D. Berbagi prinsip kebenaran. Ini sangat penting ya, Sisyong Sejemen ya, karena kita maunya keluarga kita, orang tua kita juga bisa di jalan kebodian. Oke, Kan En. Untuk yang keenam, siapakah Samaka dalam cerita ini? A. Buddha Sakyamuni. B. Buddha Maitreya. C. Bodhisattva Avalokiteswara. D. Ananda. E. Rahula. Ini pasti semuanya benar ya. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Buddha Sakyamuni ya, Samaka. Ini adalah Buddha Sakyamuni yang dalam pelatihan diri ya. Kalau kita lihat ternyata Sang Buddha melatih diri itu dalam banyak bentuk ya, Sisyong Sejemen, di banyak alam juga. Jadi inilah kenapa kita diingatkan kembali, kita juga akan lahir, tetapi kita harus dengan satu tekad yang kuat dalam pelatihan diri ke jalan kebenaran sehingga kita tidak akan terpuruk ke alam yang rendah ya. Oke, Kan En, Sisyong Sejemen semuanya. Mungkin ada Sisyong Sejemen yang mau sharing, silakan dulu. Nanti kita lihat pemenangnya siapa. Ada, silakan Sisyong Sejemen. Power Sejen ya. Sekarang jam berapa? Masih ada setengah jam, kita usahain. Genggam kesempatan sebaik mungkin ya. Kita lihat-lihat dari cerita tadi, mungkin dari Sisyong Sejemen yang lain mau sharing, silakan dulu. Bagaimana dengan Effendi Sisyong? Tadi Effendi Sisyong? Effendi Sisyong, Chào Sang Hao. Ada mau sharing? Silakan. Sri Seje ya? Sri Seje mau sharing ya? Silakan Sri, Chào Sang Hao. Pagi, Puspa Seje. Ya,
感恩上人说故事，感恩semua Bing Pajang, juga 感恩 pada sesungguhnya yang hadir hari ini. Ya, tadi saya dengar Puspa Suce ngomong mengenai itu ya, panti jompo, mengenai kalau kita di luar ya sering kita akan sangat menghormati orang lain, tapi kalau di rumah kita sering mungkin kita enggak begitu ya. Saya jadi kepikir ada tante yang selalu sharing sama saya ya, mengeluh sama saya. Dia ngomongnya begitu. Dia bilang, kok anaknya kalau di luar ya sangat baik sama orang, menghormati orang. Tetapi kalau di rumah, kenapa dia sering mengeluarkan itu kata-kata yang menyakiti saya. Sehingga tante ini ya sering kalau ngomong sama anaknya, dia sangat berhati-hati gitu. Dia pikir dulu apakah kata-katanya bisa menyakiti. Takut ya. Ya, jadi dia harus pikir-pikir dulu. Kalau tidak kan anaknya kan itu tusuk-tusuk dia, jadi dia sedih gitu. Jadi saya pikir kenapa bisa begitu? Mungkin ya anaknya kan menganggap itu kan keluarga. Jadi kalau ngomong kita kan enggak pikir banyak, kita langsung keluarin apa yang kita pikirin gitu, sehingga kadang kita menyakiti mereka juga kita nggak tahu ya. Juga kadang kita juga pikir itu karena keluarga saya, jadi saya kan mau menasehati ya, sehingga kalau orang lain kan saya nggak berani gitu langsung ngomong gitu. Jadi mungkin ya begitulah, kalau kita menganggap saudara gitu atau keluarga kita, jadi kita langsung aja ya mengeluarkan kata-kata. Jadi seharusnya kita merenungkan dulu ya, atau kita pakai intonasi yang lebih enggak gitu menyakiti orang, atau pakai perumpamaan. Ya makanya kita ini juga melatih diri lah. Seharusnya ngomong itu harus dipikirin dulu dan direnungkan dulu. Ya begitu aja, berpasut ya. Sering saya. Ya, Suci Sri, benar yang Suci Sri bilang. Sebenarnya begini juga ya. Kadang-kadang kita tahu ya bahwa orang tua dan anak ya, kadang-kadang memang kita bilang setelah kita memahami Buddha Dharma ini, kita bagaimana antara orang tua dan anak kita akan menjalin jodoh baik kembali ya. Memang kita sebagai anak juga harus bagaimana merubah sikap kita ya. Memang kita sudah tahu kadang-kadang orang tua ya, memang juga ada yang orang tua keras kepala, kita tahu. Apalagi seperti yang Suci bilang, ini orang tua juga takut ya untuk mengutarakan apa-apa karena mungkin anaknya lebih keras ya, anaknya lebih keras sehingga membuat orang tua tidak berani mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh gitu ya. Padahal ada sesuatu mungkin orang tua ingin mengucapkan kepada anak-anak sehingga membuat takut untuk mengutarakan kepada anak-anak ya. Jadi disinilah kita bilang antara anak dan orang tua sehingga tidak ada keharmonisan. Tapi di dalam kita setelah memahami Buddha Dharma ini, bagaimana kita menjalin jodoh baik terhadap kita punya keluarga ataupun yang di luar, apalagi semua makhluk ya, kita bilang semua makhluk ya. Nah, ini sangat penting sekali karena kita sudah memahami semuanya karena adalah terkondisi karma bersama sehingga kita akan terlahir dalam satu kondisi yang bersamaan. Kenapa dia sebagai orang tua saya dan saya sebagai anaknya, itu semuanya adalah terkondisi. Terkondisi ini mungkin awalnya kita belum memahami Buddha Dharma, kita masih dalam kondisi yang penuh dengan kerisauan dalam keluarga. Tetapi setelah kita memahami, apalagi kita sudah belajar mempraktekkannya ya di luar ya, sebenarnya kita bawa ke rumah kita ini, kita juga harus merubah kita punya sifat bagaimana kita akan lebih berbakti kepada orang tua kita. Inilah yang kita dapat sebenarnya di dalam Buddha Dharma ini ya. Mungkin awalnya kita merasa itu adalah saudara terdekat, walaupun saudara terdekat kita juga harus berkesadaran ya, mau mengucapkan kata-kata apa jangan sampai menyakiti ya, karena kita bilang ucapan yang
yang kita keluar sebenarnya itu semuanya ada di dalam gudang kesadaran kita. Kita juga berusaha untuk mengikis ketabiat burukan kita. Kita punya yang gudang kesadaran, ada hal-hal yang baik dan tidak baik itu. Kita berusaha bagaimana kita untuk memasukkan hal-hal yang baik sehingga yang tidak baik itu pelan-pelan seperti segelas air ya. Kalau yang ada tetesan kotornya di dalam, bagaimana kita untuk membersihkan air sehingga bersih kembali. Jadi kita harus selalu memasukkan air yang bersih. Begitu juga kebajikan yang kita buat. Kenapa Master selalu mengingatkan kita, buatlah kebajikan sekecil apapun. Karena kebajikan yang kita buat sekecil apapun itu sebenarnya kita menjalin jodoh baik dengan semuanya. Jadi inilah, jangan kita lihat kita melakukan kecil aja ya. Kita bilang sekecil apa? Ini ada semut lagi jalan, saya berusaha jangan menyakitinya. Itu pun sudah kita berbuat kebajikan. Atau kita di jalanan, oh kita ketemu apa, kita berusaha bagaimana untuk berbagi, itu juga ada kebajikan. Jadi itu semuanya selalu interaksi antara kita dengan semua makhluk ya, sehingga kita bisa menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Inilah yang selalu diingatkan oleh guru kita. Karena hal kecil itu sebenarnya adalah kembali untuk mengikis kita punya keegoan dan mengikis tabiat buruk kita, sehingga kita akan selalu berusaha merubah ke arah yang baik. Ini sangat penting. Seperti tadi Sece bilang, intonasi kita keluar suara ini memang sangat penting ya. Kadang-kadang intonasi yang agak keras orang sudah merasa, wah ini dia lagi marah. Tapi ada satu hal, yang biasanya suaranya suka keras, itu kebiasaan dia keras, mau suruh dia rubah agak lembut mungkin agak susah karena dia sudah kebiasaan keras. Tapi kalau orang sudah memahami kondisi dia bahwa memang dia bicaranya begitu, kita sudah memahami, bukan dia marah, tapi memang dia suaranya memang sudah keras. Tapi ada yang tidak paham langsung bilang, wah kenapa dia harus suka marah-marah ya? Padahal dia bukan marah-marah, karena kita sudah tahu dia bukan marah-marah karena kebiasaan dia dengan suara keras. Jadi di sini kita pelan-pelan memahami, kita akan merasakan bahwa semuanya yang kita ketemu adalah teman bajik kita untuk melatih diri kita. Jadi kita jangan mudah sekali kita langsung merasa bahwa hal ini tidak baik, udah kita akan tinggalin. Sebenarnya hal tidak baik itu juga melatih kita agar kita bisa lebih cenjang, lebih kebaik ya. Jadi inilah Pusma merasakan sangat kangen juga ya. Seperti yang Seci bilang ya, sebenarnya orang tua dan anak, sebenarnya anak yang harus merubah, memberikan satu ketenangan ya, kita merubah tabiat kita, bagaimana kita berbicara terhadap orang tua sehingga membuat orang tua juga merasa bahwa wah ternyata anak saya sudah berubah banyak. Anak walaupun dia di luar berbuat kebajikan, ternyata di rumah kembali lagi dia sudah membuat satu keluarga yang tenang dan juga sukacita di dalam dharma ini. Inilah yang sangat penting. Makanya saya bilang di dalam kita semuanya tinggi sifat yang sebenarnya kita yang penuh berkah ya. Maka kadang-kadang sangat perlu. Walaupun kita berbuat kebajikan banyak, tapi kalau tidak di dalam sila, itu adalah sama dengan kita akhirnya akan membakar kita punya gudang kebajikan itu. Karena hal kecil muncul, kita sudah emosi, sudah tidak bahagia, udah membakar semua kebajikan yang kita buat. Tapi di sini kita diajarkan oleh guru kita bagaimana kita buat kebajikan di dalam sila ini, sehingga kebajikan yang kita buat waktu kita berinteraksi apa, kita tidak mudah dengan emosi sehingga membakar kebajikan kita, tapi kita selalu di dalam sukacita dharma ya. Oke, kita lihat pemenang kuis hari ini kan ya Secie. Selamat kepada yang untuk pertama ya, cerita kera melompati bulan adalah Indra Ramli Sesyong dari Medan, 2 Dona Andriani Secie dari Barat 1, dan 3 adalah Silpi Jong Secie dari Pusat. Untuk yang cerita kedua, 1 Panah 3 Nyawa. Yang keempat Ronald A. Sesyong dari Tangerang, dan 5 Lili Shu Tangerang, dan 6 adalah Aini Jaya Secie Medan. Oke, dari Sesyong Seciemen yang pemenang bisa silakan untuk sharing bersama ya. Kita sangat kangen kepada kita punya Secie Sri juga ya, karena di sinilah kita sama-sama bagaimana mempelajari kondisi-kondisi sehingga kita bisa memahami dan kita akan bagaimana merubah pola-pola pikir yang awal kita berpola pikir tidak baik menjadi baik kembali ya. Ini dengan Dian Secie ya. Ya, cawaan Puspa Secie. Oh, Indra Sesyong, silakan. Kanan dan Sopusu ya. Saya coba jawab, rupanya betul juga yang tadi Secie. Oke, saya coba combine 2 cerita ini ya Secie ya. Saya mulai dari Ichen Sanming ya. Itu
itu tadi ceritanya kan 3 pihak ya, orang tuanya, anak yang berbakti, kemudian si raja yang memanah ya. Raja itu kan sebenarnya untuk kesenangan beliau ya, terpanalah anak itu. Jadi di cerita ini sebenarnya karena si raja itu demi kesenangannya itu kan membuat 3 nyawa ya terpengaruh di situ. Ini memang setiap tindakan kan dalam keseharian kita harus hati-hati. Kadang satu perkataan atau satu tindakan bisa efeknya sangat banyak ya. Nah, kembali ke tadi Hou Zi Tiao Ye ya, itu juga karena si Raja Kera itu juga menggiring pada kawanannya bahwa akan terjadi bencana karena bulannya kan terlihat di sumur ya, sehingga bukan hanya Ichin Sanmina, itu Ichin itu sekelompok mati semua ya di sumur ya. Jadi hampir mirip, tapi kita juga tadi sudah panjang lebar ya, Sesiong sudah sharing. Saya ingin connect ke ini, karena Ichin Sanmina kalau panahnya memanah ke kasus ya, ke kasus bencana itu kan bisa jadi positif. Contohnya kita dulu pernah dalam misi amal ya, satu keluarga suami istri dan 2 anak ya, karena suaminya nggak bisa bekerja, ada masalah penyakit, kemudian istrinya juga nggak bisa bekerja karena harus jaga 2 anak ini. Nah, pada saat itu PIC lainnya saya hanya ikut-ikut. Saya melihat setelah dari relawan suci mengadakan survei, kemudian diadakan bantuan, sehingga si suami itu akhirnya sehat kembali dan bisa bekerja. Dan dalam hal ini, setelah bulan-bulan berikutnya kita kunjungi, keluarga ini menjadi sangat bagus ya dibanding dulunya. Si suami sudah bisa bekerja normal, istrinya pun juga bisa bekerja yang lain ya, yang ringan-ringan, anaknya kembali sekolah. Jadi ini juga Ichin Sanming ya, tapi ini Chin-nya itu tembaknya ke kasus ya, tembaknya ke masalah. Jadi tergantung pandangan kita bagaimana ya. Kalau sekali panah itu panahnya ke kasus membantu orang itu, maka itu sama dengan juga Ichin Sanmin yang tadi suaminya, kemudian anak istrinya 3 orang terbantu. Demikian Sesiong Suci, Kan-en. Kan-en, Sesiong, benar ya. Jadi disinilah kita merasakan bahwa yang cerita yang pertama, yang si Ichin, yang satu, itu yang tadi Sesiong Kera ya. Kalau Puspa bilang 1 panah 3 nyawa ini juga seperti yang Sesiong bilang ya, sehingga bisa menyadarkan si raja ini ya, sehingga si raja juga bisa bagaimana masuk ke dalam kebenaran sejati ya. Jadi di dalam Buddha Dharma ini mereka juga mengajak semua rakyatnya ya untuk sama-sama menghormati 3 permata Buddha Dharma dan Sangha, dan juga mengajak semua masyarakatnya untuk berbakti kepada orang tua. Jadi inilah yang kita bilang bagaimana dalam satu hal kecil, tapi kita lihat bagaimana bisa membuat semuanya ya, kita bilang ini dalam satu hal kecil tapi bisa menyebar hal kebajikan. Jadi kalau yang seperti Kera ini kecil tapi menyebar hal yang tidak baik. Jadi ini ada 2 poin ini ya. Jadi inilah tempat pelatihan diri, benar-benar ada apapun kita harus pahami dulu baru kita sebarkan. Jadi jangan membuat kerisauan untuk yang lain, tapi seperti ini bisa membuat kebahagiaan untuk semuanya ya. Mungkin dari Kan-en ya, Sesiong Indra. Ini siapa? Sukma Sejie. Silakan Si Sukma, Kan-en, Amitabha. Puspa Sejie, 早安。 An. 我是刘星师姐。 Ya, Kan-en Jie. Ini dari TBK, Rumah Saya Sejie ya. karena adik saya tiba-tiba dengar sharing adik saya. Oh, Kan-en. Adiknya Sri ya? Iya. Adiknya Iya. Sri. Oh, oke. Sesuai apa yang dikatakan ya. Tapi kadang saya mikir ya, orang tua juga tidak selalu benar. Seperti saya ya, saya banyak dapat pelajaran dari anak-anak saya. Kalau ngomong-ngomong kok kayak mau nangis ini jadinya. Jadi terharu, sedih kembali ya, mengenang mereka ya. Kalau Sri ya, dia memang orangnya lembut kayak mama saya dia. Jadi kalau dia ngomong itu ya sangat lembut. Jarang dia ngomongnya
agak kuat gitu. Kalau saya sendiri merasa banyak belajar dari anak-anak karena sangat kangen ya selama pandemi mereka ada di rumah. Jadi Terputus ya, Ji? Susong Seceman ada kedengaran? Nggak ada, C. Si Sukma kayaknya terputus ya, Sukma. Cari yang lebih ini coba signalnya. Posisinya, Ji. Halo, Ci Sukma? Kayaknya ada jaring gangguan dia. Maksud saya kalau semenjak pandemi ya mereka di rumah. Baru benar-benar mereka tahu mamanya seperti apa gitu ya. Terus memang dari mereka saya belajar banyak ya. Dari Yuren Xiangsu lah. Kita ini udah umur ya setengah abad. Kadang juga apalagi saya ini kan di Karimun itu penanggung jawab ya. Jadi sama banyak relawan harus interaksi, apalagi kayaknya tidak sama relawan aja. Karimun mungkin Puspa Sece tahu ya kecil, tapi kayaknya ke keluarga itu sangat kental. Di mana-mana kita ketemu siapa aja kayaknya sudah kenal ya. Ya, Cie, silakan. Jayu. Ya, Susong Sece mungkin agak ini ya, soalnya kita punya Sece Sukma juga mudah terharu punya ya. Puspa juga merasa nggak tahu kenapa Puspa juga asal dulu cerita mudah terharu gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, sendiri juga. Oke. Minta maaf ya. Terus belakangan ini kan ada anak saya bawa materi sesapannya itu me time. Me time itu belajar menyayangi kita sendiri. Awalnya kan kita sering dengar kata master seai sepauan putu sekan ya. Haruslah menyayangi diri sendiri baru bisa membalas budi. Tapi kita kayaknya selama ini kita selalu belajar jadi baik. Lupa kalau kita sendiri harus disayang dulu. Jadi mulai dari anak-anak saya banyak belajar harus menyayangi diri sendiri. Baru bisa kita menyayangi isi tungsennya. Kalau sudah dengar kata master, Juko ai wo jia ai wo so ai den, kita merasa sangkui ya. Master begitu welas asih, begitu baik. Tapi kadang kita benar-benar belum sampai ke sana gitu loh. Hilang lagi, Cie. Nah, tapi orang tua yang selalu harus belajar, siapapun lah kita harus belajar. Saya juga kangen ya, ada sinfas yang di keping saya, adik saya bisa bergabung. Kangen. Kangen Sece Sukma, sama-sama justru kita belajar di sini, kita sama-sama untuk melatih diri kita ya. Memang mungkin kita bilang kakak beradik, seperti Puspa juga kakak beradik 8 orang ya. Jadi juga agama berbeda-beda, tapi di dalam agama berbeda-beda yang penting adalah kita satu keluarga besar ini bisa saling mengasihi, ini yang paling utama ya. Jadi tidak ada perbedaan karena beda agama berarti beda apa-apanya, enggak. Justru kita dalam satu keluarga ini malahan saling mengasihi ya, ini yang penting sekali. Seperti yang Sukma bilang, sebenarnya kita belajar dari anak-anak, ini benar juga. Karena kondisi setelah kita mendengarkan ceramah-ceramah dari guru kita, bagaimana kita sebagai orang tua adalah teman untuk anak-anak juga ya. Jadi kita di sini belajar jangan ada, kita biasanya kan orang tua merasa kita paling benar. Jadi anak-anak harus mengikuti kita ya. Sebenarnya setelah kita belajar Buddha Dharma ini, kita memahami
adalah bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan anak-anak kita juga, sehingga ada perasaan apa mereka bisa utarakan kepada kita, mereka tidak akan bimbang dan mereka tidak akan takut ya, ini paling penting ya. Soalnya kalau orang dulu kan biasanya orang tua paling benar, jadi anak-anak harus mengikuti orang tua, jadi ada satu kekerasan yang membuat sehingga anak-anak kadang-kadang takut kepada orang tua ya. Tapi kondisi sekarang malah orang tua yang takut kepada anak, nah ini juga ada ya. Jadi inilah kita bilang di sini kita sama-sama belajar ya. Kan en ya seje sukma kan en nih kan en ya dia kondisi kan en. Jadi inilah kita merasakan sangat kan en ya, karena anak-anak sekarang begitu yuzihui ya, begitu banyak yang mereka memang sudah bawa ya dari kehidupan mereka dahulu sehingga mereka sekarang begitu bijaksana. Kecil-kecil kita ajak mereka berVG, mereka sudah mau bervegetarian, sedangkan kita yang sudah berumur suruh vegetarian malahan sulit ya. Kalau memang sulit bervegetarian, udah sampai di kita aja. Tapi kita kadang-kadang masih merasa bangga ya, saya tidak bervegetarian. Kenapa harus gini-gini ya? Nah, itu juga akan membuat cauye ya. Jadi sebenarnya jangan ada rasa kebanggaan di dalam hal itu ya, karena ini adalah berhubungan dengan kita menjalin jodoh baik dengan semua makhluk yang sudah diajarkan ya. Karena semua makhluk itu kehidupan berikutnya mungkin dia jadi manusia, kita aja mungkin bisa terpuruk di bawah. Jadi kita jangan merasa ada hal yang begitu membanggakan. Sebenarnya itu tidak membanggakan ya, itu justru yang harus kita pahami bagaimana kita berusaha untuk menjalin jodoh yang baik dengan semuanya, dan kita pelajari dari anak-anak ya, apalagi Puspa lihat anak-anak sekarang sekolah masih kecil-kecil, TK, SD, SMP, SD ya, yang paling terlihat TK, SD ini ya, mereka kecil-kecil sudah bervegetarian. Mereka menyayangi semua makhluk seperti teman mereka. Mereka mengasihinya dan mereka juga merasa sangat sedih kalau mereka terluka. Begitu juga kita kembali lagi kalau kita sendiri keberet aja sedikit di tangan ya, kena pisau aja kita sudah merasa pedih sekali ya. Apalagi mereka yang harus kena dipotong ya dalam kondisi hidup-hidup inilah yang sangat kita bilang ya chanhui ya. Chanhui karena kenapa? Kalau kita tidak chanhui sebenarnya aura-aura yang negatif itu selalu mengikuti kita ya. Jadi kita harus bertobat sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita, sehingga makhluk-makhluk semuanya akan merasakan juga ya memaafkan kita, sehingga kita akan lebih tenang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Kanen dari Ru Sing Sejie. Sekarang kita Ronald Sesyong ada, Ronald Sesyong Tangerang. Yu Cai Ma, Ronald Sesyong. izin tidak sharing Seje. Oh, jadi kalau si ini ada bisa sharing nggak? Lili Xiu Seje. Pagi Seje. 早上好，师兄，早上好，silakan师兄，感恩。 Ganen Seje, selamat pagi Sesyong Seje. Baru pertama kali nih saya sharing di Sinfasyang. 感恩，有你真好，加油。 Ya, paling sih yang kayak tadi Seje Puspa bilang apa namanya yang dari anak-anak diajak VG. Kalau saya sih punya ada sharing sedikit sih Seje. Jadi waktu itu apa namanya saya suka ngajarin anak saya itu untuk masukin uang koin lah ke celengan bambu gitu. Jadi waktu pas pandemi kemarin kan sempet tuh usaha itu mulai apa namanya goyang pas COVID, apalagi pas bener-bener lockdown tuh kita sempet tutup lah usaha. Jadi saya ada usaha kecil-kecilan gitu tutup. Nah akhirnya itu ya namanya kita anak kan harus sekolah kan harus bayar tuh Seje. Nah jadi itu sempat kesulitan untuk bayar apa namanya uang sekolah gitu. Nah tapi disitulah ya mungkin ya berhubungan dengan ini tadi karmanya anak itu tadi sendiri, anak saya itu karena dia mulai nabung terus dia mulai berdana segala macam, akhirnya dari pihak sekolah itu apa namanya membebaskan biaya uang sekolah untuk anak saya gitu loh Seje. Jadi ya apa namanya ya saya pengen berbagi ya apapun yang kita berdana apa segala macam itu ya mungkin bisa kita rasakan juga gitu loh Seje gitu. Ganen Seje. Kan Sesyong Ronald, inilah kita bilang
Dharma yang sangat menakjubkan, walaupun kita tidak dapat melihatnya, sebenarnya itu ada ya Sisyong Sejemen ya. Kita kan nama Ronald Sisyong. Inilah yang Puspa merasakan kadang-kadang kalau kita sendiri tidak melakukan, kita pasti tidak percaya kalau orang lain ngomong. Tapi sebenarnya itu ada. Jadi kebajikan-kebajikan yang kita tanam itu ada berkahnya. Jadi berkahnya itu muncul model apa kita tidak tahu, tapi memang ada. Inilah yang kita bilang Dharma menakjubkan. Seperti Master bilang, dengan dana kecil amal besar, dengan kita ketulusan hati kita melakukan apapun yang kita lakukan adalah kebajikan di dalam sila, sebenarnya itu kembali ada sesuatu yang menakjubkan. Tapi model dia akan bentuknya bagaimana kita semuanya tidak tahu ya. Tapi dia akan keluar. Jadi inilah seperti yang Ronald bilang ya. Jadi ini yang Puspa merasakan ini benar ada. Jadi Sisyong Sejemen harus percaya apapun yang kita lakukan sekecil apapun dengan ketulusan, dengan kebajikan di dalam sila ini itu ada. Jadi jangan kita merasa tidak ada karena kita sudah memahami Buddha Dharma, kita sudah belajar dan kita sudah praktekkan. Pasti ada sesuatu yang akan muncul dapat kita rasakan. Inilah perasaan yang akan muncul di dalam pelatihan diri kita masing-masing ya. Sisyong Sejemen, Women Liu Jiayu Kan En ya, Ronald Sisyong. Mungkin dari Lily Sius Tangerang ada? Oh tadi bilang nggak ini ya Sisyong ya, Sisyong Amir. Ada nggak? Lili Siung nggak ada chat, Cici. Oke, Aileen Wijaya Suci. Aileen Wijaya Suci, silakan. Selamat pagi, Suci. Selamat pagi. Amitabha. Kak Sanzen Swakusa ya hari ini ya. Mungkin saya mau jayu ya ke Sukma Suci ya. Penanggung jawab dari Tanjung Balai Karimun. Beliau sangat luar biasa ya. Luar biasa, betul. Kencang. Begitu Santan bisa menanggung-jawabi seorang Suci ya. Di Tanjung Balai Karimun kan kota kecil. Jadi apa-apa semua juga segera tersebar ya. Jadi apa yang kita lakukan semua gerak-gerik kita juga jadi perhatian masyarakat yang ada di sana. Jadi jayu ah, semua Suci jayu semua. Ya jayu. Ya, Suci. Mengenai terharu ya kalau berbicara saya sendiri juga seperti itu ya. Mungkin ya perlu waktu ya karena ya mungkin saya juga berpikir apakah kita waktu berbicara dengan hati ya, tapi bukan berarti yang tidak terharu itu tidak punya hati ya, maaf ya. Jadi Chonglai dari Wan angka kisim ya, Chonglai waktu kita berbicara jadi kita gampang terharu ya. Mungkin ini penilaian saya sendiri ya, maaf bagi yang tidak terharu bukan berarti tidak seperti ini. Jadi seperti itulah. Oh, Sejemen. Kak Ana, Sejemen. Kadang-kadang orang merasa kita cengeng kali ya. Nggak usah bilang kita lihat dari Hoklai Sisyong juga. Kadang-kadang kalau Hoklai Sisyong udah mulai sedih, kita udah mulai sendiri juga ikut terharu juga. Aduh ampun. Jadi di sinilah ya. Tapi memang kita punya Sukma Suci luar biasa lah. Lu lihat, lu jangan bilang TBK kecil ya, tapi kalian juga berusaha untuk membantu Kan Enfu yang ada di luar dari kalian ya, harus naik perahu apa ya. Ini sebenarnya boleh sharing nih sekali-sekali karena kita punya kondisi kan nggak seperti kalian harus naik perahu ya, nyebrang ya. Dalam kondisi nyebrang kalian masih harus ke pulau-pulau kecil. Inilah kita bilang luar biasa ya, karena kalian juga power secin ya, berusaha untuk bagaimana membantu kondisi mereka yang di luar pulau yang begitu banyak yang menderita ya. Inilah Master bilang luar biasa ya, berusaha dimanapun ya ada penderitaan, kita bodhisattva berusaha untuk ke sana ya, membuat mereka lebih tenang ya, untuk lebih meringankan penderitaan mereka. Karena kalau Puspa lihat cerita dari TBK atau Batam itu ya, kadang-kadang ada merasakan sangat terharu. Medan juga ya, itu luar biasa ya. Jadi disinilah kita melihat ya, segala sesuatu itu dengan ketulusan kita melakukan, kita akan merasakan sesuatu yang apa yang guru kita selalu inginkan ya. Kita merasakan kita lakukan dengan baik ya, itu ada getaran dengan guru kita ya, sehingga guru kita juga mungkin kalau pas lagi pulang, Indonesia pulang akan merasakan sesuatu getaran yang positif ya, aura yang positif itu ya yang membuat guru kita juga merasa terharu ya. Inilah kita bilang di dalam pelatihan diri ini sangat penting. Jadi kita jangan mudah ya tergoyahkan oleh hal-hal luar karena kita sudah mendengar Buddha Dharma, kita
pahami, justru kita harus praktekkan. Jadi kita harus power saja karena 24 jam semuanya sama. Tapi kita bagaimana untuk bisa memanage kita punya waktu baik-baik ya, sehingga kita bisa melakukan apapun dengan sukacita di dalam Dharma. Oke, mungkin yang lain lagi, Kandan ya, Sejie, Aini. Mungkin dari Susyong Sujeman yang lain ada lagi, kita satu lagi. Kalau bisa kita satu orang lagi, silakan. Ada Susyong Sujeman, Pawo Sejien, Pawo Tangsia. Karena kita bisa bersama hari ini adalah berkah kita juga. Kita tahu ya, waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa kita sadari ya, kita bilang, Yokonin, sekarang sudah mau masuk di bulan 4, udah mau Chengmeng ya, ini udah masuk Chengmeng ya. Jadi di sini kita juga bagaimana kita berusaha Chengmeng, kita juga berbakti kepada orang tua kita juga mendoakan agar orang tua kita bisa lahir sebagai manusia, mereka juga ikut di jalan kebodian seperti kita ya. Rasanya ya Jayu juga ya. Puspa. Ya, kan karena tadi Steve Puspa bilang ada yang mau tambah lagi satu, saya kepengen nambahin nih ya. Ya, tadi yang apa siapa yang dia punya hati tadi apa Aini tadi ya. Aini Sejie ya. Ya, Aini Sejie. Jadi saya katakan itu adalah punglisin ya. Punglisin ya. Ya, jadi empati kita. Jadi kita merasa seperti dapat merasakan kesedihannya begitu ya, ataupun merasakan kegembiraannya. Kita terasa tuh begitu mengingatnya ya, kita terasa. Dan apalagi kalau kita menyampaikan ke orang lain, umpamanya menyampaikan betapa yang kita lihat itu begitu membahagiakan, begitu mengharukan. Oh, kita kalau menceritakan mereka tuh kita sendiri langsung wah bibirnya mulutnya banyak air gitu ya. Hidungnya banyak ingus gitu kan. Mata berkaca-kaca. Kenapa bisa demikian? Karena itu rasa empati yang waktu pengalaman yang kita alami itu muncul lagi. Jadi itulah sebabnya Master bilang Jian Ku Zi Fu gitu ya, kita harus mengalami baru kita merasa bisa bersyukur, dan itu juga sebuah ungkapan rasa syukur kita ya, begitu kita merasa kangen gitu ya, udah bertemu, menjalin jodoh baik dan merasakan. Sekarang kalau kita bicara tentang Master aja, betapa Master menggunakan jiwanya untuk kita. Nah itu ya, begitu ngomong menggunakan jiwanya untuk kita ya? Udah ya, kan gitu ya. Nah, terus kalau kita juga bercerita tentang siapa si bapak-bapak itu, betapa dia begitu menyayangi anaknya, dia mendedikasikan hidupnya buat anaknya gitu ya. Oh itu kita juga langsung terharu. Ya kalau kita cerita tentang kemarin itu saya waktu ada sedikit sharing mengenai yang saya survei seorang anak ya yang lahir dengan cacat, lalu orang tuanya dia kesulitan, bingung, sedih. Nah, saya ngomong orang tuanya bingung, sedih aja, saya juga jadi ikut sedih gitu loh ya. Kenapa demikian ya? Itu batinnya bergejolak sebetulnya. Dan ini memang karena batin kita awam, belum tersettle dengan baik, sehingga gejolaknya mungkin bisa lebih lama. Tapi kalau kita tersettle dengan baik, kita ada gejolak batin, tapi kita cepat teratasi lagi. Cepat, coba deh. Waktu dulu awal-awal saya kalau lagi udah gek, nggak bisa ngomong gitu ya, lama tuh baru bisa ngomong lagi tuh, karena begitu mau ngomong kayaknya tersendak lagi, mau ngomong tersedak lagi gitu ya. Nah itu belum stabil, tapi belakangan begitu kita tarik nafas, menenangkan diri sebentar, kita udah lebih tenang. Nah itu artinya gejolaknya bisa lebih cepat itu gejolak juga namanya, meskipun kita bilangnya itu adalah sebuah empati dan tetapi itu juga namanya gejolak juga ya, empati kita bergejolak, jadi perasaan senasib penanggungan atau perasaan kagum, perasaan haru, itu bisa membuat kita mengeluarkan air mata dan ada rasa-rasa yang bagaimana. Dulu saya heran ya kalau ngelihat orang-orang itu ketemu fansnya teriak-teriak, nangis-nangis. Saya bilang, ini orang gila ya, masa ngelihat fansnya aja penyanyi K-pop datang teriak-teriak, nangis-nangis gitu kan. Dari zaman dulu kalau bule-bule itu kan juga ada Rolling Stone gitu, Mick Jagger nyanyi, di mana orang juga kan nangis-nangis, teriak-teriak. Saya bilang kenapa sampai begitu ya? Oh ternyata saya baru dapat kesadaran.
kita ketemu dengan orang-orang yang kita kagumi, ketemu orang-orang yang kita hormati, kita juga bisa timbul perasaan yang demikian. Nah, itu perasaan. Makanya itu perasaan ini harus dijaga, dikendalikan. Oke, Kanan, Cici Puspa itu aja ya. Học lại Sesiong ya, Kanan ya, Sesiong Sejiman mungkin ya ini ya, Puspa juga mungkin dari Sesiong Sejiman ada lihat kita punya Wen Yu Sejie ya. Wen Yu Sejie dulu sih kalau sudah sharing apa-apa dia nggak pernah mudah terharu. Sekarang mudah sekali terharu, makanya disinilah kita lihat ya. Jadi perubahan-perubahan itu ya. Makanya Puspa kadang-kadang lihat ya. Mungkin merasakan sekali ya. Jadi when you suji, kalau lagi cerita udah merasa seperti seseorang bilang empati itu muncul sekali ya, sehingga mudah sekali terharu ya. Nah, inilah kita bilang dalam pelatihan diri kita bagaimana kita berusaha ya untuk melihat kondisi-kondisi orang yang dalam kondisi yang sulit, kita juga berusaha untuk membantu mereka karena kita tahu kesulitan itu memang tidak mudah ya Sesiong Sejiman, tapi kita penuh berkah. Seperti yang Master bilang, berkah sebanyak apapun kalau kita miliki tidak kita berusaha untuk berbagi, sebenarnya berkah itu tidak ada apa-apanya. Tapi berkah itu kalau kita dapat bersumbangsi kepada saudara-saudara kita, itulah berkah yang paling mulia yang akan selalu mengikuti kita. Jadi ini juga sangat penting harus kita pahami ya. Seperti tadi Sesiong Indra bilang yang anak Ronald Sesiongnya bilang anaknya diajarin untuk bagaimana dengan dana kecil ini. Puspa merasakan ini sangat penting karena dana kecil yang anak-anak sudah pahami itu dia akan setiap hari berdana hanya 500.000 tapi itu berkah besar untuk mereka ke depan. Inilah mereka berbuat kebajikan dengan dana kecil tapi amalnya besar. Ini juga kita selalu diingatkan ya dari celengan bambu kita ya. Memang kita Cici mulai dari celengan bambu ya, Sesiong Sejiman ya. Jadi kita jangan ragu untuk mengajak orang untuk berbuat kebajikan atau berdana. Jadi inilah satu PR kita bersama, bagaimana kita mengajak lebih banyak orang berbuat kebajikan, sehingga mereka juga bisa sama-sama di jalan bodi ini, sehingga akan terbentuk satu arah yang positif, semuanya hidup harmonis, sehingga dunia akan terbebas dari bencana ya. Mungkin hari ini sampai di sini dari Sesiong Sejiman, Puspa sangat kangen ya kepada Sangden, kangen kepada host kita semuanya, kepada Sesiong Sejiman kita yang hari ini sharing, dan juga kepada Sesiong Sejiman kita yang semuanya sama-sama mendengarkan Buddha Dharma. Sungguh sangat kangen, woman sama-sama lai qing qili. 请合掌，向佛陀菩萨以上人行三问讯礼，问讯。 再问讯，三问讯。阿弥陀佛，感恩师兄师姐 semuanya ya， 感恩有你们真好。感恩师姐，感恩师兄师姐们，感恩师兄师姐们，祝福大家，阿弥陀佛。 感恩semua师兄姐，祝福大家富贵双修。 感恩Puspa师姐，感恩semua师兄师姐。 师兄师姐们，ingat absensi ya 师兄师姐们，感恩。